jenis huruf. Nah, kadang-kadang membuat kita puyeng juga ya membaca berbagai jenis huruf, berbagai jenis tipe font itu Bapak Ibu ya. Jadi cukup gunakan satu saja dari sans serif ya, dan beberapa dari keluarga font ini ya, sans serif Bapak Ibu. Oke, nah kemudian penggunaan warna juga Bapak Ibu ya, seperti tadi kontras ya dengan latar belakang. Kita lewati dulu nih Bapak Ibu ya. Jadi warna juga sangat berpengaruh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih-pilih warna, kombinasi warna, ada web ya namanya palet warna. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan kombinasi warna tersebut ya tentu akan lebih enak dipandang ya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk ke web palet warna ya. Oke, nah ini Bapak Ibu jadi tampilannya, navigasinya diharapkan konsisten Bapak Ibu. Jadi navigasi itulah tombol-tombol yang ada. Nah itu lebih baik Bapak Ibu kumpulkan seperti ini ya. Jadi di satu slide dengan slide yang lainnya navigasinya adalah konsisten. Oke, saya lanjut Bapak Ibu ya. Oke, tahapan pengembangan multimedia interaktif. Nah, bagaimana sih caranya Bapak Ibu nanti akan mengembangkan sebuah media interaktif? Nah, tentu yang pertama itu Bapak Ibu menentukan ya topik materi. Nah, kalau biasanya untuk lomba-lomba ya kita harus memilih, pintar-pintar memilih Bapak Ibu topik apa yang seyogianya menarik untuk kita buatkan sebuah multimedia. Nah, tapi dalam hal ini Bapak Ibu di kegiatan kali ini Bapak Ibu sudah diberikan materi. Nah, sehingga Bapak Ibu sudah dapat ya apa yang akan Bapak Ibu kerjakan. Nah, tentu sekarang Bapak Ibu melakukan riset lebih mendalam terkait dengan materi tersebut. Nah, yang menarik Bapak Ibu kalau dulu ya kita mempelajari materi ya untuk meriset pemahaman terkait dengan bidang tersebut, misalkan kita ingin mempelajari mengenai hukum Newton. Nah, kita hanya bisa membaca buku teks yang ada ya yang kita miliki atau mengingat apa yang sudah kita ketahui. Nah, kalau sekarang Bapak Ibu dapat menggunakan AI ya untuk melakukan riset. Jadi hal-hal yang menarik, fakta-fakta menarik, konsep-konsep yang menarik ya atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi tersebut. Nah, sehingga nanti tentunya akan memperkaya multimedia Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu mau ya sebenarnya sudah sangat banyak ada pendukung untuk mengembangkan materi yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang kedua adalah menyusun garis besar isi media ya. Jadi poin-poin apa saja yang akan Bapak Ibu sampaikan. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan naskah medianya dan terakhirlah melakukan produksi. Nah, ini adalah secara umum ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ingin langsung juga tidak masalah ya Bapak Ibu. Nggak langsung buat materinya, tetapi secara umum alurnya seperti ini. Kemudian, nah ini secara umum ya sudah yang sampaikan tadi. Ada topik, subtopik, dan indikator. Contohnya Bapak Ibu ya, seperti ini. Jadi kita bisa buatkan dulu konsep-konsepnya, peta konsep, sehingga nanti Bapak Ibu lebih bisa menambahkan ya poin-poin apa yang kira-kira bisa memperkaya multimedia Bapak Ibu. Kemudian ya ada juga garis besar isi media ya, jadi jabaran media. Masing-masing poin itu apa saja yang akan Bapak Ibu isi, ada contoh soalnya, kemudian atau ada penerapannya, maupun ada simulasinya, maupun ada animasi yang Bapak Ibu dapatkan. Kemudian baru Bapak Ibu rancang naskah ya. Nah, kalau Bapak Ibu melakukan langkah-langkah seperti ini, nanti ketika Bapak Ibu menyajikannya dalam multimedia ya, baik menggunakan SAC, Genially maupun Canva, nanti Bapak Ibu akan lebih mudah, tinggal di copy paste saja. Tapi kalau Bapak Ibu supaya saya ingin langsung menyusunnya di aplikasi saja. Nah, itu juga boleh ya Bapak Ibu. Jadi tidak harus di luar ya, tapi kalau Bapak Ibu ingin menggunakan metode langkah-langkah seperti itu, kita bisa buat dulu GBIM-nya ya, garis besar isi medianya di file tertentu, nanti tinggal di copy paste saja, atau mau langsung di aplikasinya juga tidak masalah ya Bapak Ibu, tergantung bagaimana Bapak Ibu menikmati ya proses dalam penyusunan multimedia tersebut.
Ya jadi, bahasanya ya itu singkat dan jelas, jangan hanya langsung teks yang panjang Bapak Ibu copy dalam media tentu tidak akan menarik ya Bapak Ibu. Kemudian berikan contoh-contoh juga, utamakan bahasa visual ya. Jadi semakin, baik ya animasinya, videonya, gambarnya, nah tentu akan menambah pemahaman yang lebih, bagus terhadap anak. Kemudian baru Bapak Ibu melakukan proses, produksi. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu kalau, biasanya kita menggunakan aplikasi offline ya Bapak Ibu seperti, waktu ketika awal-awal ya kita menyusun multimedia interaktif, itu memang Bapak Ibu harus mengumpulkan file-filenya dalam bentuk grafis ya. Jadi kita harus download foto, download video, download audio ya, yang nantinya kita akan, kumpulkan atau kita gabungkan dalam aplikasi. Nah kalau sekarang secara online Bapak Ibu sudah banyak nih ada di Canva maupun Gimeli. Ini asetnya Bapak Ibu ya. Oke ya, bentar Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, ya ini aset gambar Bapak Ibu ada Prepik, kemudian ada Pixabay, ada Inkscape, ada Krita Bapak Ibu ya. Ini kalau Bapak Ibu mencari aset-aset yang ada di luar aplikasi. Oke, kalau nanti Bapak Ibu menggunakan Canva atau Genially itu sebenarnya aset video, audio sudah lengkap sekali Bapak Ibu ya ada di aplikasi tersebut. Nah, sehingga nantinya kita hanya, menggabung-gabungkan ya, aset-aset yang sudah ada. Aset video Bapak Ibu bisa nanti dapatkan di Videopo, VDC maupun Bapak Ibu carikan di YouTube ya. Dan nanti jika ada kendala dalam membuat video, Bapak Ibu juga dapat mengembedkan video YouTube. Tapi alangkah baiknya jika Bapak Ibu dalam pembuatan multimedia menyertakan video buatan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi itu juga, lebih bermakna ya untuk siswa, ternyata, Bapak Ibu guru saya juga bisa menghasilkan video yang bagus. Oke, sound Bapak Ibu juga bisa membuat di band sound, atau ingin kreasikan Bapak Ibu juga nanti bisa coba Suno AI Bapak Ibu ya, bisa tambahkan sound di sana. Bapak Ibu bisa berikan sentuhan lirik dan, tipe musik yang Bapak Ibu sukai nih. Aset font juga bisa Bapak Ibu dapatkan di flamingtext.com, animasi di Pinterest dan gambaranimasi.org. Ya, ini salah satu infografis yang Bapak Ibu bisa generate ya di ChatGPT. Nah, ini Bapak Ibu juga dapat gunakan sebagai salah satu cara ya. Jadi kadang-kadang ketika Bapak Ibu mencari gambar di Canva misalnya, ternyata nggak ada gambar yang Bapak Ibu harapkan. Atau di Canva AI, mungkin, yang Bapak Ibu generate, belum sesuai misalnya. Jadi Bapak Ibu dapat beralih ke aplikasi AI yang lain untuk Bapak Ibu membantu membuatkan gambar ya atau infografis. Dan nanti Bapak Ibu juga dapat sematkan di multimedia. Jadi sekarang, kreativitas Bapak Ibu ya yang dapat Bapak Ibu kembangkan untuk mendukung proses pembuatan multimedia interaktif tersebut. Ya, itu Bapak Ibu terkait dengan pengenalan awal dari saya mengenai multimedia interaktif. Nah, mudah-mudahan, Bapak Ibu sudah terbayang ya apa yang akan Bapak Ibu dapat, kembangkan. Nah, untuk selanjutnya, waktu yang serahkan ke Pak Haryantara untuk memaparkan mengenai pemanfaatan, SAC ya, Pak Haryantara. Untuk Pak Haryantara, sudah ada Iya, di grup? siap. Suara Tiang kedengaran jelas, Pak Yokta? Ya, sudah jelas Pak Haryantara. Iya, siap. Terima kasih Pak Yokta. Yang ambil alih nih. Ya ya, oke silakan Pak Iya, Haryantara. siap. Selamat sore ya Bapak Ibu hebat niki yang terhormat Pak Ngurah Kamajaya selaku unsur Dinas Pendidikan dan Bapak Ibu yang lainnya narasumber yang saya banggakan juga. Semoga kabar teman-teman niki yang bergabung 256 semoga kabarnya baik dan sehat niki. Mohon izin tiang share screen.
mohon izin Pak Yokta nanti sambil interaksi kalau ada tayangan yang tidak tampil atau suara yang tidak terdengar mohon disampaikan nggih. Nggih, baik Pak Indra. Sekarang udah tampil full nggih. Sudah tampil tapi belum full Pak Andara. Sudah. Nggih. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya mari kita sama-sama selalu mengucapkan nggih salam dan bahagia buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan rahayu nggih. Di mana sesi pertama niki sampun dikenalkan oleh Pak Yokta yang izin melanjutkan niki tentang SAC nggih. Nah, Bapak Ibu niki salah satu aplikasi yang kita akan kenalkan kepada Bapak Ibu dengan harapan nanti Bapak Ibu bisa mempunyai banyak referensi ya dalam membuat multimedia pembelajaran interaktif niki. Salah satunya Smart App Creator nih atau disingkat SAC. Nah, sebelum kita lanjut niki yang belum dengar niki kolom chat nih atau yang belum mendengar secara langsung punapi kabar Bapak Ibu niki. Mudah-mudahan becik nih. Boleh juga ditulis kolom chat Bapak Ibu kalau tan bersuara. Becik semua. Kasih artinya masih baik nih, terdengar jelas walaupun cuaca kayak mendung niki. Semoga di semua wilayah tetap selalu dalam lindungan kita semua nih. Bapak Ibu, terima kasih Niki sudah memampatkan kolom chat dan sudah menyampaikan secara langsung. Tentu ini merupakan salah satu kebanggaan kita bersama bisa dikumpulkan dalam satu ruangan walaupun secara virtual. Sehingga dengan ini Bapak Ibu setidaknya bisa menyimak apa yang kita bagikan. Nah, sebelum itu izinkan saya sedikit juga memperkenalkan diri. Tadi juga sudah diperkenalkan oleh Pak Yokta. Saya sendiri juga bagian dari Duta Teknologi Kemendikdasmen Provinsi Bali di angkatan kedua sareng Pak Komet dulu Pak Komet Duta Rumah Belajar Jejak Bali Jadi berbarengan yang diangkat di tahun 2018 sampai sekarang juga masih diberdayakan secara komunitas bersama Nah, tentu Tiang juga tidak lepas dari tugas utama Tiang di sekolah di SMP Negeri 4 Petang sebagai guru informatika dan juga diberikan suatu tanggung jawab tambahan untuk mengenangani kurikulum di SMP Dan tentu beberapa pengalaman lain yang juga banyak ikuti. Semoga pengalaman ini bisa menginspirasi Bapak Ibu dan tetap terus bergerak dan tergerak untuk menggerakkan segala sesuatu yang bisa kita miliki dari sumber daya kemampuan kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu, adapun tujuan dari kegiatan sesi kedua ini diharapkan nanti peserta dapat mengetahui aplikasi SAC dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Yang kedua, peserta dapat memampatkan aplikasi SAC untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kira-kira dari penyampaian Tiang Niki, siapa tahu Bapak Ibu sudah ada duluan Niki udah memakai SAC, boleh juga tulis di kolom chat nih. Jadi sambil saya pastikan mungkin baru mengenal SAC atau sudah pernah memakai, boleh juga ditulis di kolom chat sehingga penyampaian dari saya sendiri bisa menyesuaikan kebutuhan Bapak Ibu juga nih sesuai dengan deep learning kan tentu tidak hanya sekedar lewat tapi gimana saya memastikan kebutuhan Bapak Ibu itu bisa kita penuhi nih sehingga belum durung siap artinya yang bisa menyimak dari chat Bapak Ibu setidaknya mungkin sebagian besar ini memang belum maka dari itu mari kita mencoba hal-hal baru baru mendengar siap. Terima kasih Niki. Nah, Bapak Ibu di sini memang kita mempunyai keterbatasan waktu dalam sesi kali ini tapi saya rasa Bapak Ibu akan bisa menumbuhkan pembelajaran sepanjang ayat dengan link materi yang saya berikan Niki. Nah, Niki Bapak Ibu bisa screenshot, bisa copy linknya di kolom chat, izin yang copy dulu Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga belajar nantinya secara mandiri apabila nantinya hari ini pemaparannya tidak mencukupi karena kami bertim berharap bisa memberikan berbagai aplikasi yang tentu bisa kita kenalkan dengan harapan Bapak Ibu punya semangat untuk mencobanya.
Nih, silakan Dumun dibuka linknya nih ke Bapak Ibu, di mana link tersebut sudah terisi banyak nih. Nah, yang coba pindahkan Dumun. Nih, dibuka Dumun, di sana Bapak Ibu bisa mencoba nih. Nah, yang coba pindah, mudah-mudahan tampil nih. Yang coba. Nih, nanti kalau Bapak Ibu sudah download, nih, jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah buka linknya itu akan diarahkan ke Google Site Bapak Ibu nih. Nah, niki Bapak Ibu akan diarahkan ke Google Site. Nah, di sini sudah ada contoh media, materi, aset, dan download SAC aplikasinya. Nah, tentu Tiang hanya memperkenalkan sekaligus mempraktekkan beberapa hal yang mungkin masih mendasar nih, sehingga nantinya harapan eh, saya sendiri dan teman-teman Bapak Ibu bisa mengkulik-kulik ya dari materi yang ada di sini ya. Jadi ada level dasar dan ada level lanjutan. Nah, setiap level ini sudah ada pemaparan materinya masing-masing sehingga Bapak Ibu bisa lebih maksimal mengikuti langkah demi langkah apabila hari ini mungkin jaringannya kurang stabil nih. Nah, Bapak Ibu saya kembalikan dulu nih. Nah, di sini sudah ada contoh media. Nah, Bapak Ibu bisa download nih contoh medianya. Nah, di sini hasil dari pembuatan di aplikasi SAC Baca Indra niki. Nah, niki yang coba contohkan jalankan. Mungkin dari Bapak Ibu bisa coba juga dulu nih sambil kita mengawali dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yokta tadi tentu ada rencananya nih dari tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung membuat tapi tentu kita memikirkan rancangannya dulu sebelumnya. Nah, di sini kalau melihat dari aplikasi itu, izin saya putarkan aplikasinya. Nah, aplikasi SAC ini nanti tentunya itu bisa berbasis APK, desktop ataupun web, Bapak Ibu, hasil output keluarannya. Nih, jadi ada 3 yang bisa Bapak Ibu sampaikan. Mengenal Panca Indra. Pak minjem sebentar Bapak Ibu nih. Ya, Bapak Ibu ini kalau Bapak Ibu klik menunya, ini kan presentasi interaktif lah yang seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yokta, itu gimana peserta bisa secara mandiri melakukan menu-menu tombol secara mandiri. Nah, niki kalau diklik dia diarahkan ke menu Panca Indra, permainan. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengeksplor Kulit merupakan salah satu Nah, dari ini ada organ indera yang suaranya dapat menerima dan berbagai bisa berpindah rangsangan ke yang gambar berbeda. 1, Di gambar 2. antaranya seperti temperatur suhu. Silakan Bapak Ibu download dulu. Lidah merupakan Bisa salah satu dari dicoba-coba jenis nih indera sebagai yang memiliki pengenalan awal fungsi nih. untuk merasakan rangsangan berupa rasa dari suatu benda atau makanan yang masuk ke Bapak dalam Ibu mulut. silakan dicoba. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau sudah terbiasa membuat presentasi di Canva, di PowerPoint, nah itu sebenarnya bisa kita kemas menggunakan aplikasi SAC ini. Nah, sehingga nanti Bapak Ibu bisa jadikan outputnya berupa installer. Nah, seperti yang saya putarkan tadi itu berjalannya di desktop, artinya versi offline-nya Bapak Ibu. Jadi bisa diinstal di desktop, di komputer Bapak Ibu, ataupun bisa dalam bentuk APK. Ya, jadi ini sudah dijelaskan.
gambar aja Bapak Ibu itu semakin besar memorinya biasanya. Nah, maka dari itu kenapa beberapa dibuat secara langsung di sini, ya tentu itu mengurangi space atau memori yang digunakan. Sehingga load image-nya itu tidak terlalu banyak. Nah, ini menu-menunya mungkin Bapak Ibu tidak ada variasinya, tidak ada berganti, tidak masalah juga. Nih, ya demikian Bapak Ibu tidak terasa niki waktu sudah 40 menit berlalu. Nanti sesi tanya jawab nanti kita akan lakukan di akhir sekalian. Kalau ada yang mungkin kurang jelas, nanti bisa kita diskusikan melalui kolom chat ataupun secara mandiri memaparkan sumber-sumber belajar yang sudah disediakan Bapak Ibu nih. Yang tidak berhasil download nanti coba searching coba saya bantu nih. Nah, di sini link download SAC dari aplikasinya. Sebenarnya kalau Bapak Ibu searching niki link SAC-nya niki banyak sekali yang bertebaran, bahkan ada yang mengcrack ya. Nah, ini kan cukup resiko juga. Nah, silakan Bapak Ibu nanti berhati-hati dalam menggunakan SAC yang mungkin ada crackan yang mengatas ini hati-hati kena virus. Nah, ini silakan Bapak Ibu belajar. Nah, yang ingin download langsung dari Smart Creator-nya niki ada download yang sudah saya share di kolom chat. Nah, Niko ada versi-versi yang terupdate. Nah, Niko dari resminya mungkin kalau tidak bisa terdownload atau terinstall, Niko kemungkinan antivirus Bapak Ibu yang menganggap virus nih. Coba silahkan dipastikan dulu mungkin antivirusnya atau seperti apa nih. Ya demikian sedikit pemaparan dari saya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya bagikan ini bisa membuat Bapak Ibu bersemangat untuk mencoba, dan tentu tutorial yang sudah saya bagikan juga sudah cukup lengkap. Itu tinggal Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya dari awal. Dan kalau masih ada kesulitan, silakan mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan sumber belajar, baik itu di YouTube, website, ataupun mungkin kalau mau japri saya nanti silakan. Karena terus terang kami di Duta ini juga tidak seutuhnya bisa semua menguasai semua aplikasi, tapi kami diajarkan terus oleh Pusdatim untuk meningkatkan kemampuan kami dalam menguasai berbagai aplikasi merupakan mitra dari Kemendikbudristek tersebut. Ya, demikian Bapak Ibu, mungkin Niki Pak Dewa Yuda udah siap kayaknya sesi berikutnya ini untuk berbagi mengenalkan tentang Kampa ya Pak Yuda ya. Suara yang kedengaran Pak Dewa? Siap. Siap Pak Nyoman, siap. Nah, siap Niki. Siap Pak. Ya, siap. Oke, sepenuhnya saya serahkan ke Pak Dewa Yuda untuk selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Silakan Pak Dewa. Baik, terima kasih Pak Nyoman Haryantara. Luar biasa ya, tadi sudah menyampaikan salah satu aplikasi terkait dengan pembuatan multimedia pembelajaran interaktif atau yang sering kita singkat dengan MPI. Nanti Bapak Ibu semuanya yang masih ada pertanyaan terkait dengan SAC, nanti bisa disampaikan ketika sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Sekarang kita akan lanjutkan fokus ke materi berikutnya. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Sudah jam hampir 3:30 gitu kan. Tapi Bapak Ibu semua di sini sudah semangat sekali dalam kegiatan hari ini, bahkan bertahan 248 orang di room ini. Ini menunjukkan bagaimana Bapak Ibu bersemangat sekali dalam mengisi gelas kosong ataupun menambah gelas yang sudah terisi. Ya, semangat belajarnya sangat tinggi Bapak Ibu semua. Saya izin share screen Bapak Ibu. Multimedia pembelajaran interaktif berbasis Canva untuk pendidikan disampaikan oleh Dewa Made Yuda Andika, SPD, MPD di Pelatihan Konten Digital SMK 2025. Jadi perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dewa Made Yuda Andika, SPD MPD
Saya merupakan salah satu duta teknologi yang saat ini disebut dengan Duta Teknologi Kemendikbudristek, di mana saat itu saya merupakan duta teknologi di tahun 2023. Jadi tadi sudah ada senior-senior saya yang berbagi kepada Bapak Ibu semuanya, dan nanti di akhir juga pemateri keempat juga salah satu senior saya juga akan berbagi kepada Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semua, jadi sedikit perkenalan singkat, saya bertugas di SMA Negeri 4 Denpasar, Bapak Ibu semua, dan merupakan guru fisika, sekaligus mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 4 Denpasar, dan beberapa komunitas yang saya ikuti serta kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat menjadi dasar bagi kita untuk berbagi, Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu guru yang memiliki basic fisika gitu, karena di sini Bapak Ibu merupakan guru dari SMK nggih. Jadi kalau ada basic fisika, kita bisa berdiskusi terkait dengan fisika. Kemudian ada komunitas-komunitas, ya ada pendekar VR juga. Jika berdiskusi terkait dengan hal tersebut nanti bisa kita fasilitasi bersama. Kemudian saya juga aktif sebagai praktisi mengajar di Undiksa tahun lalu di 2024 dan tahun ini juga di 2025. Dan kebetulan tadi setengah jam sebelum mulai kegiatan ini juga saya sedang ada jam kuliah bersama adik-adik mahasiswa Undiksa dalam kegiatan praktisi mengajar. Saya juga merupakan QC School Trainer Bapak Ibu dan juga guru duta Canva tahun 2024 sampai sekarang. Ada kontak yang bisa dihubungi, silahkan Bapak Ibu bisa hubungi lewat WA. Jika seandainya setelah kegiatan ini ada hal-hal yang ingin didiskusikan lagi, kita bisa diskusi secara langsung lewat WA Bapak Ibu ya. Sebelum mulai, saya ingin tahu perasaan Bapak Ibu saat ini ya, di mana kita sudah menginjak sore hari, di mana sore hari ini merupakan waktu-waktu kritis Bapak Ibu ya, apalagi sebentar lagi Bapak Ibu akan mengabsen di sekolah masing-masing. Boleh sampaikan perasaan Bapak Ibu saat ini, boleh disampaikan lewat kolom chat, ataupun saya akan bagikan tautan publiknya Bapak Ibu. Saya akan sampaikan di kolom chat agar Bapak Ibu bisa mengakses presentasi yang saya sampaikan. Ya, silakan Bapak Ibu di Canva sekarang ada fitur kuis dan angket yang saya tayangkan saat ini. Sepertinya Bapak Ibu beberapa sudah pernah mengakses juga, atau jika belum, semoga ini bisa menjadi ilmu baru yang bisa diterapkan nanti dalam pemanfaatan Canva untuk pendidikan. Di kolom chat juga sudah ada yang menjawab, ada yang kewalahan, ada yang lelah, letih, lesu, dan gemulai. Waduh, Pak Gede Agus Darmayata ya, lengkap sekali, lelah, letih, lesu, gemulai gitu ya. Ada Ibu Pak Wayan Eka Buana kewalahan, ada Ibu Ida Yukoma Sri Anyani, Bu Yuniarti luar biasa, dan sedikit lelah Pak Suwandi, terima kasih responnya. Oke, ya silakan Bapak Ibu juga bisa mengakses. Di sini sudah ada 5 orang yang mengisi angket Bapak Ibu ya. Jadi ada 5 orang, saya mau cek ya hasilnya ya. Jadi untuk Canva Bapak Ibu sudah bisa menggunakan fitur ini, kita juga bisa lihat responnya Bapak Ibu. Nah di sini Bu Maderi Narti lewat Canva sudah memilih sedikit lelah. Bu Eva Yuliani kewalahan. Sejarah Bugung Asti luar biasa. Boleh Bu Rinarti berbagi kepada kita semua, apa sih yang menyebabkan Ibu sedikit lelah saat ini, Bu? Boleh disampaikan secara langsung. Baik, terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Mungkin karena banyak tugas-tugas di sekolah juga, dan latihannya juga cukup lumayan lama, 7 hari. Mungkin itu yang sangat melelahkan. Silahkan. Oke. Nah, Terima kasih, semoga Pak. Oke, terima kasih Bu. Semoga lelah Ibu bisa terbayarkan ya Bu ya. Artinya Bapak Ibu semua yang ikut kegiatan latihan konten digital ini tentu saja
memiliki tujuan masing-masing Bapak Ibu semua. Ya, harapannya tujuan Bapak Ibu ikut kegiatan ini bukan karena dipaksa, diwajibkan masing-masing mapel minimal 1 ya Bapak Ibu ya, tapi memang niat tulus Bapak Ibu untuk terus mengupgrade diri, dan tentu saja tujuannya tidak lain adalah untuk anak-anak kita di kelas. Jadi apapun segala usaha yang kita lakukan, mengembangkan kompetensi dan meningkatkan diri, itu semua tentu akan bermuara kepada keberhasilan anak-anak kita di kelas. Nah, semoga dari niat tulus itu, segala keletihan dan rasa lelah Bapak Ibu semuanya bisa terbayarkan dengan lunas, bahkan dapat bati ya kalau dalam bahasa Bali ya Bapak Ibu ya. Artinya tidak semata-mata untuk mengembangkan diri, tapi juga bisa membahagiakan anak-anak yang sudah kita fasilitasi di kelas. Oke, terima kasih sudah ada 27 orang. Nah, ini salah satu fitur yang ada di Canva Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan ini bisa menggunakan ya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu di mana, itu ada di bagian elemen Bapak Ibu. Klik elemen, di bawah ada. Jadi saya sekalian praktek sedikit Bapak Ibu. Oke, di sini ada angket kuis, silahkan bisa dipilih. Nanti pertanyaannya juga bisa diedit. Jawabannya juga bisa diedit. Nah, ini seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Media pembelajaran apa yang sudah bisa dibuat atau yang paling bisa Bapak Ibu buat? Apakah gambar saja, audio saja, video saja, teks saja, atau multimedia? Boleh Bapak Ibu pilih lewat Canva langsung, atau Bapak Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Oke, silakan. Gambar dan teks, terima kasih Pak Dewo Putu Wiranata yang sudah menyampaikan di kolom chat. Sudah ada 14 orang juga yang menyampaikan di kolom di Canva-nya. Ada gambar, audio, dan video. Oke, kalau udah lebih dari satu, berarti Bapak Ibu sudah bisa membuat multimedia. Oke. Ada Pak Komang, teks, Pak Wayan Sandika, teks, Bu Dayu, multimedia. Oke. Ya, dari Bapak Ibu yang sudah sampaikan, saya ingin tahu nih, kendala Bapak Ibu dalam membuat multimedia pembelajaran, khususnya multimedia pembelajaran interaktif. Apa sih kira-kira Bapak Ibu semuanya yang selama ini menjadi kendala? Boleh disampaikan secara langsung, atau Bapak Ibu mau ketik di kolom chat, karena saya lihat di sini tidak banyak yang memilih multimedia. Boleh disampaikan Bapak Ibu. Kenapa? Apakah ada kendala atau lagi mager aja gitu? Boleh disampaikan Bapak Ibu. Silakan. Ada mau menyampaikan langsung mungkin? Atau diketikkan di kolom chat juga, silakan. Kendala Bapak Ibu dalam membuat multimedia pembelajaran, khususnya multimedia pembelajaran interaktif. Kurang waktu untuk mencoba, oke. Ibu Dayu kurang waktu untuk mencoba nih. Berapa JP aja Bu sehari Bu? Waktu pengerjaan, oke. Kendalanya waktu. Kurang memahami fitur aplikasi, oke. Fitur aplikasi tapi nih Pak Wayan Eka Buana, boleh disampaikan fitur aplikasi mana yang kurang dipahami? Terima kasih Bapak. Silakan Pak. Dengar Pak nggih? Terima kasih kesempatannya. Selama niki dia hanya menggunakan PowerPoint Pak. Canva juga baru memahami ini. Nah, kemarin narasumbernya kalau nggak salah Pak yang menjelaskan di sini Lee kalau gitu itu sangat menarik buat saya. Apalagi yang dijelaskan oleh Pak Mang Purniko sangat menarik juga. Nah, gitu. Setelah yang buka-buka kemarin malam, ternyata banyak sekali fiturnya. Semakin dipahami, semakin puyeng gitu. Oke. Ya, jadi sebelum paham itu sekarang dapat lagi berupa apa tadi itu nih? SAC gitu. SAC. Jadi jadi agak ribet ini. Walaupun mirip-mirip kayak gitu, tapi itu membuat saya agak sedikit gimana ya? Kewalahan Pak, seperti yang saya bilang barusan. Jadi alangkah lebih baiknya untuk kedepannya, maaf nih fokus pada satu fitur, satu aplikasi, dan biar korespondennya atau pesertanya niki lebih memahami, lebih difokuskan ke niko kenten.
Kalau udah sedikit ada bayangan, baru kita move ke aplikasi berikutnya. Itu aja Pak, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah. Oke, terima kasih Bapak. Nggak apa-apa Pak. Memang kami kan ingin menerima masukan ya Bapak Ibu. Ya. Artinya segala kegiatan atau segala materi yang kami berikan hendaklah bisa mendapatkan masukan dari Bapak Ibu semuanya. Seperti yang biasa kita lakukan dalam proses pembelajaran Bapak Ibu ya, selalu melakukan refleksi yang tentunya tujuannya untuk hal yang positif. Ya, terima kasih masukannya Pak. Dari sekian banyak yang masuk ke Bapak Ibu ya, ternyata itu malah mempersulit Bapak Ibu kan ya. Galau jadinya karena banyak pilihan, bingung mau milih yang mana Pak ya. Oke, semoga dalam memilih pasangan tidak seperti itu juga ya Bapak Ibu ya. Ketika ada banyak pilihan Bapak Ibu susah nih menentukan pilihannya gitu. Akhirnya ya udah nggak usah deh semuanya dipilih ya seperti itu. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya di sini kenapa kami inisiasi untuk memberikan berbagai macam aplikasi Bapak Ibu ya. Nah, harapannya dari semua aplikasi yang kami berikan itu bisa membantu Bapak Ibu dalam menentukan pilihan sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalkan tadi bagi Bapak Ibu yang terkendala koneksi internet yang tidak bisa online terus Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa gunakan aplikasi luring tadi yang disampaikan oleh Pak Haryantara yaitu SAC. Karena SAC-nya dibutuhkan internet ketika mendownload aplikasinya saja seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu kekurangan memori laptop nih, misalkan nggak bisa menginstal aplikasi yang banyak-banyak atau yang besar-besar, nah Bapak Ibu bisa gunakan yang menggunakan cloud. Nah, contohnya adalah Canva ini. Jadi, setiap aplikasi punya kelebihan dan punya kekurangannya. Nah, harapannya dengan semakin banyak pilihan, Bapak Ibu bisa menentukan pilihan mana nih yang paling cocok untuk saya nih. Karena bisa jadi Bapak Ibu ada yang daerahnya internetnya kenceng gitu. Ada yang daerahnya internetnya tidak terlalu kencang gitu. Atau ada juga yang laptopnya speknya memenuhi. Ada juga laptop yang speknya tidak memenuhi. Atau misalkan Bapak Ibu pingin yang interaktivitasnya lebih lengkap lagi, ya silakan gunakan aplikasi yang berbeda. Kalau Bapak Ibu mau yang simple, cukup gunakan simple, bisa pakai yang lebih simple. Artinya kami di sini memfasilitasi segala macam kebutuhan Bapak Ibu. Sama seperti pembelajaran terdiferensiasi Bapak Ibu semua, kami mencoba menghadirkan aplikasi dengan beragam fitur, bisa jadi ada fitur yang sama, bisa jadi ada fitur yang berbeda, harapannya agar bisa memfasilitasi Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau memang misalkan itu membuat Bapak Ibu pusing, ya fokus saja pada salah satu Bapak Ibu semua. Karena nanti rekamannya kan juga akan di-share ya. Nah, setelah rekamannya di-share, Bapak Ibu bisa fokus pada rekaman yang memang Bapak Ibu ingin perdalam. Nah, seperti itu mungkin saran dari saya Bapak Ibu ya. Nah, banyak nih yang menyampaikan aplikasi selain SAC ini aja dipakai simple, bisa untuk semua. Jujur yang bingung mau pelajari yang mana dulu. Nah, itu tetapkan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau pilih yang mana gitu. Silakan. Ya, pilihan ada di tangan Bapak Ibu semua. Gitu. Berbarengan dengan jam ngajar dan materi banyak tidak apa, nanti bisa ditonton rekamannya nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, itu harapannya Bapak Ibu. Jadi semoga banyaknya aplikasi itu dapat membantu Bapak Ibu bukan malah mempersulit Bapak Ibu dalam menentukan pilihan. Oke. Oke, terima kasih masukannya. Jadi tujuan kita di pertemuan ini Bapak Ibu semua yaitu bagaimana Bapak Ibu bisa membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Canva untuk pendidikan. Nah, kenapa saya mengangkat Canva untuk pendidikan? Mungkin Bapak Ibu di sini sudah terbiasa menggunakan Canva, Bapak Ibu ya. Artinya dari penggunaan Canva untuk pendidikan, tentu ini sudah disupport dengan akun Belajar ID, Bapak Ibu semua. Sehingga akun Belajar ID dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan fitur-fitur yang beragam dari Canva untuk pendidikan. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yokta, akun Belajar ID semakin banyak kerjasamanya Bapak Ibu, yang terbaru kerjasama dengan Assembler, yaitu media pembelajaran augmented reality. Nah, di mana AR itu merupakan salah satu bagian dari multimedia pembelajaran interaktif. Nah, langsung praktek aja deh Bapak Ibu biar tidak terlalu lama. Nah, ini beberapa aplikasi Bapak Ibu, ada banyak pilihan ya. Ada Google Slide,
Articulate, ada lampu, ada C hitam, ada Lumi, ada Canva, ada PPT. Dari ketujuh ini, yang paling familiar bagi Bapak Ibu semua yang mana nih? Boleh disampaikan. Ya, dari 7 ini, ada 7 yang saya tayangkan. Yang mana sih yang paling familiar Bapak Ibu? Ada PPT, ada Canva, PPT, Canva, PPT, Canva, PPT, Canva. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu menjawab Canva nih bukan gara-gara saya ingin menyampaikan Canva ya Bapak Ibu ya, tapi memang Bapak Ibu sudah terbiasa mengaksesnya. Dan karena memang Canva ini ringan Bapak Ibu, jadi hanya menggunakan cloud sehingga Bapak Ibu bisa mengaksesnya tanpa menginstal aplikasi di komputer sehingga lebih ringan dan aset-asetnya juga sudah beragam. Wah, luar biasa Bapak Ibu sudah menggunakan Canva, PPT dan sebagainya. Jadi ini Google Sites, Articulate Storyline, kemudian ada SAC yang gambar lampu, kemudian yang gambar C itu mirip C hitam itu Genially, kemudian Lumi, kemudian Canva, kemudian PPT. Yang pernah Bapak Ibu gunakan atau yang pernah dapat nih informasinya, yang mana saja yang pernah. Atau kalau yang pernah, kayaknya banyak ya. Atau saya bilang, yang belum pernah Bapak Ibu ketahui yang mana. Nah gitu. Yang belum pernah deh, sekarang ganti pertanyaannya. Kalau sudah pernah capek ngetiknya nanti Bapak Ibu terlalu banyak ya. Karena saya yakin Bapak Ibu di sini pasti lebih banyak yang sudah pernah dipakai dibandingkan yang belum. Oke, Storyline belum pernah. Oke, Articulate, Canva. Oh ya, terima kasih Bu. Saya yang mengisi di sekolah. Terima kasih. Kegiatan kemarin, Bapak Ibu. Oke, ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti kalau ada kesempatan kita bisa sharing-sharing Articulate Storyline. Jadi perdalam lagi tentang Canva Bapak Ibu. Udah refleksi aja. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya untuk memulai kita bisa masuk ke beranda Canva. Sekarang Canva ada yang baru Bapak Ibu semuanya. Sudah semua muncul fiturnya, ada AI Canva Bapak Ibu. Apakah sudah muncul semua? Karena kemarin ada yang mengeluh, Pak saya belum muncul nih Pak, gini dan bla 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 gitu. Sudah semua muncul Bapak Ibu? Oh sudah, oke berarti enak ya Bapak Ibu ya. Karena kalau kita melihat Canva AI sekarang, jadi kalau kita klik, Bapak Ibu bisa dibantu untuk membuat gambar, kemudian membuat dokumen, dan bahkan Bapak Ibu bisa membuat coding ya. Coding untuk menghasilkan website nih Bapak Ibu. Tinggal dikasih perintah aja. Buatkan apa? Buatkan materi interaktif pengukuran, nah gitu misalkan. Jadi Bapak Ibu bisa buat gambar, bisa buat dokumen, bisa juga membuat codingnya. Nah, tinggal diklik, buat deh kode. Nah, dibuatin nih Bapak Ibu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi fitur terbaru dari Canva, yaitu Canva AI, nanti dibuatin kode-kode dan segala macam. Oke, saya kembali lagi ke tampilan awal Canva. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya, untuk memulai membuat desain, Bapak Ibu bisa klik di buat. Oke, Bapak Ibu tinggal pilih ya. Pilih bentuk apa. Yang umum itu yang presentasi 16:9, itu yang umum. Tapi sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk membuat buku. Buku yang kita gunakan adalah ukuran A4 Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih dokumen A4. Oke. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya. Nah, kita mau buat cover nih. Kita klik cover buku. Nah, mau pilih yang mana Bapak Ibu silahkan. Sini sudah disediakan oleh Canva yang bisa Bapak Ibu gunakan sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, misalkan saya mau pakai ini nih. Ini aja deh. Mana deh? Nah, ini saya mau buat ini. Ini boleh kita edit Bapak Ibu, dihapus dulu, kemudian dihapus. Ini kita buat pengukuran. Nah, tahun pelajaran 2024. Nah, kalau di Canva Bapak Ibu sudah tahu ya untuk panelnya Bapak Ibu ya.
Jadi di kiri ada panel, Bapak Ibu bisa pilih desain, Bapak Ibu bisa pilih elemen, mau cari gambar, audio dan sebagainya itu bisa di sini Bapak Ibu. Ada teks juga, kemudian Bapak Ibu bisa mengunggah, ada alat juga, ada proyek dan ada aplikasi. Nah tadi di tampilan awal Bapak Ibu mendengar ada suara ya. Nah suara itu berasal dari AI Bapak Ibu. Ada yang tahu bagaimana cara mengubah teks menjadi suara dengan menggunakan AI di Canva Bapak Ibu? Boleh disampaikan di kolom chat? Tidak. Oke. Belum. Oke, baik. Nah, caranya Bapak Ibu, bagi yang belum ya, kalau yang sudah silahkan langsung mulai saja Bapak Ibu. Kalau yang belum, Bapak Ibu bisa masuk ke bagian audio. Nah, di sini ada panel audio. Set, hasilkan suara AI. Nah, Bapak Ibu. Nah, tinggal semudah itu. Bapak Ibu tinggal buat buku pengukuran. Nah, buku pengukuran fisika. Nah, misalkan seperti itu. Jika SMA kelas 10. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa masukkan di sini, pilih bahasanya. Ya, kita pakai bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Mau pakai bahasa lain silahkan. Kalau mau suara laki-laki, Bapak Ibu pilih Adi. Suara perempuan, Bapak Ibu pilih Citra. Nah, ini misalkan Adi. Bisa dicek suaranya. Buku pengukuran fisika SMA kelas 10. Nah, itu. Kita klik buat suara AI. Nah, kalau sudah, maka suaranya langsung masuk ke sini Bapak Ibu. Tuh, jadi kalau kita cek. Buku pengukuran fisika SMA kelas 10. Nah, gitu jadi ya Bapak Ibu. Jadi dari tulisan, kita bisa hasilkan audio. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa membuat buku audio. Kemarin kan sudah disampaikan ya. Salah satu contoh buku yaitu buku audio. Silahkan. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu sudah bisa membuat buku digital Bapak Ibu semuanya. Ada suaranya, ada gambarnya. Nanti juga bisa ditambahkan media-media yang lain sehingga multimedia semakin lengkap. Dan kembali sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, ini boleh dikasih nama Bapak Ibu. Oke. Nah, ini cover. Kemudian untuk tambahan yang lainnya silahkan Bapak Ibu tinggal klik tambah halaman. Maka Bapak Ibu sudah masuk. Apa ya, kalau kita buat setelah cover itu biasanya petunjuk penggunaan Bapak Ibu semuanya. Ya tinggal Bapak Ibu buat. Mau dikasih template kayak, mau Bapak Ibu buat dari awal, Bapak Ibu bisa pilih teks, tambahkan subjudul gitu ya. Petunjuk penggunaan. Nah, Bapak Ibu bisa buat judulnya dulu di sini. Set. Oke. Nah, kenapa penting Bapak Ibu petunjuk penggunaan? Karena kalau kita berbagi media multimedia interaktif, kadang user atau anak-anak yang menggunakan mereka belum tahu nih tombol ini fungsinya apa, tombol ini fungsinya apa. Jadi kita wajib untuk memberikan petunjuk penggunaan Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini hurufnya bisa diubah Bapak Ibu. Ya, silakan bisa diubah. Saya lagi hobi sama yang ini nih. Ya. Jangan lupa apa yang disampaikan tadi dari Pak Yokta, Bapak Ibu pilih huruf-huruf yang nyaman untuk dibaca. Jangan pilih huruf yang terlalu seni sehingga sangat sulit dibaca. Nah, boleh dikasih efek juga nih, misalkan ditambahkan bayangan, seperti bayangan. Atau bayangannya mau diubah warnanya juga bisa. Nah, seperti itu. Misalkan contoh nih Bapak Ibu nih, nanti silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, petunjuk penggunaan. Nah, di sini Bapak Ibu di bagian petunjuk penggunaan silahkan Bapak Ibu siapkan tombol-tombol yang akan digunakan. Misalkan tombol home gitu ya. Tinggal Bapak Ibu klik elemen home. Nah, ada icon langsung di sini. Bisa dipakai Bapak Ibu. Klik. Ya, langsung ditaruh di sini. Ya, nanti Bapak Ibu tinggal kasih penjelasan nih, tombol home ini fungsinya untuk apa gitu. Ya, tinggal Bapak Ibu kasih teks. Oke. Fungsinya apa? Ya, nanti Bapak Ibu bisa isi langsung ya, fungsinya tombolnya apa gitu. Kemudian untuk navigasi yang umum itu biasanya selain tombol home, nah ini bisa Bapak Ibu geser biar posisinya rata kiri. Kemudian yang paling sering itu adalah tombol next.
Nah, next. Ya, tombol next. Misalkan Bapak Ibu pilih yang merah atau yang biru juga boleh, silakan sesuaikan dengan kebutuhan. Dan tombol next apalagi ya? Tombol sebelumnya. Oke. Ya. Oke. Nah, ini kita bisa cari Bapak Ibu semua. Tombol yang mana mau digunakan itu. Oke. Lalu kita bisa cek juga tombol next. Next. Oke. Nah, ini kita cek pengembangnya. Di sini kita bisa lihat tombol-tombol yang lainnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau ada pasangannya ya. Oke. Yang mana nih pasangannya nih? Nggak ketemu pasangannya ya. Nah, ini ada rekomendasi ajaibnya. Preview. Reviews ya. Ya maaf Bapak Ibu, mohon mic-nya dimatikan dulu. Nanti kita bisa sesi diskusi untuk mencoba. Nah, Bapak Ibu tinggal berikan apa fungsinya, silahkan dilengkapi Bapak Ibu. Dan lagi-lagi Bapak Ibu juga bisa berikan audio. Nah, seperti tadi ya, tinggal dicari di bagian audio, baru Bapak Ibu buatkan, hasilkan suara AI. Jadi Bapak Ibu bisa menambahkan tombol ini berfungsi untuk apa, tombol next untuk apa, tombol preview untuk apa, dan sebagainya. Itu bisa dilengkapi Bapak Ibu. Setelah itu baru Bapak Ibu bisa lengkapi materi, kemudian Bapak Ibu bisa buat latihan soal. Nah, ini saya kasih contohnya sudah ada Bapak Ibu ya. Yang sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu. Ya, ini saya buatkan sebuah buku. Nah, salah satu contoh buku saja Bapak Ibu semuanya. Jadi biar Bapak Ibu tidak terlalu lama, artinya cara memasukkan tulisan Bapak Ibu sudah bisa, cara memasukkan elemen sudah bisa, dan sebagainya, maka kita sudah buatkan seperti ini. Nah, dari sini ada cover Bapak Ibu dengan judul, kemudian ada tombol start-nya, kemudian ini ada petunjuk penggunaan, nanti linknya akan saya bagikan Bapak Ibu. Atau saya bagikan sekarang aja deh. Biar Bapak Ibu bisa langsung coba. Saya bagikan dalam bentuk template. Jadi ketika Bapak Ibu membuka, nanti Bapak Ibu punya template masing-masing. Saya bagikan ke kolom chat. APK Canva langsung Pak. Langsung, karena Canva tidak perlu pakai APK. Ada APK-nya tapi kita langsung pakai browser saja. Di Google cari canva.com itu Bapak Ibu bisa langsung masuk dengan menggunakan akun belajar ID, dia dapat fitur-fitur yang premium Bapak Ibu ya, tanpa bayar gitu. Nah, ini saya kasih desainnya Bapak Ibu. Ini cuma contoh aja nggih. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya desain yang lebih dari itu, silahkan bisa mencoba mengeksplor lagi. Kalau yang masih mau belajar secara step by step, silahkan bisa gunakan itu. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, untuk menambahkan video YouTube, Bapak Ibu tinggal copy link YouTube-nya, masukkan tinggal dipaste di sini, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ketika nambahkan teks tadi sudah, tombol juga sudah ya Bapak Ibu ya, dengan menggunakan elemen tadi. Nah, sekarang bagaimana caranya agar tombol start-nya berfungsi Bapak Ibu semuanya. Ini sudah ada isinya. Saya hapus dulu. Ya. Oh ya Bapak Ibu, jangan lupa untuk masing-masing halaman ini Bapak Ibu kasih nama ya Bapak Ibu ya. Misalkan ini halaman 1 saya kasih nama cover, halaman 2 saya kasih nama petunjuk, halaman ketiga saya kasih nama menu, yang keempat materi 1, materi 2, ada pengembang, dan ada oh ini belum saya isi ya. Nah, tinggal diklik di sini Bapak Ibu, kuis. Nah, gitu. Jadi ada namanya ini kuis ya. Caranya Bapak Ibu bisa klik titik 3 boleh, ganti di sini, atau Bapak Ibu tinggal klik 2 kali di sebelah angka 1. Nah, itu bisa. Oke, sekarang bagaimana caranya agar tombol diklik dan menuju ke halaman yang diinginkan? Nah, Bapak Ibu tinggal klik start, kemudian titik 3,
Oke. Nah, ini pilih tautan Bapak Ibu. Nah, mau ditautkan kemana? Jadi ketika diklik itu mau masuk ke halaman petunjuk, maka Bapak Ibu tinggal pilih halaman petunjuk. Nah, maka dia akan masuk ke halaman petunjuk. Nah, kita cek Bapak Ibu ya. Buku fisika terkait materi pengukuran untuk SMA kelas 10. Oh, ini ada audio. Selamat Jalan langsung. Oke, kita buka di sini. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini tampilan depannya. Buku fisika terkait materi pengukuran untuk SMA kelas 10. Selamat belajar. Oke. Nah, ketika kita klik tombol start, maka dia akan menuju ke halaman petunjuk. Nah, seperti itu Bapak Ibu semuanya. Oke. Jadi dia akan menuju ke halaman petunjuk. Seperti itu. Oke. Nah, itu cara menautkan tombolnya Bapak Ibu. Jadi tombolnya kita kasih tautan menuju ke petunjuk seperti itu. Nah, kemudian di halaman petunjuk, ini ada 3 menu Bapak Ibu, 3 tombol. Ada tombol home, ada tombol pengembang, dan ada tombol petunjuk untuk balik lagi ke sini. Ya. Nah, tombol home ini kita arahkan untuk masuk ke menu. Ya, caranya sama kayak tadi Bapak Ibu. Ini saya hapus dulu. Caranya sama, klik tombolnya, titik 3, pilih tautan, kemudian pilih ke menu. Sudah deh. Jadi ketika Bapak Ibu klik gambar rumahnya, maka dia akan menuju ke menu. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ini yang pengembang juga sama, saya arahkan ke halaman pengembang. Jadi ketika kita klik pengembangnya, maka dia akan menuju ke halaman pengembang. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi itu cara mengarahkan tombolnya ya, untuk navigasi agar tepat. Karena ini awalnya hanya gambar biasa Bapak Ibu, tapi di sini kita fungsikan dengan menggunakan menu tautan sehingga menjadi tombol. Mirip dengan PPT Bapak Ibu ya, kalau PPT hyperlink ya, PowerPoint itu hyperlink sama gitu. Nah, ini halaman petunjuk Bapak Ibu semuanya, kemudian ini halaman menu dan materi dan seterusnya. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Yokta bahwa navigasi itu harus konsisten Bapak Ibu semuanya. Jadi ketika tombol home, tombol pengembang dan tombol petunjuk ada di posisi atas, maka di halaman lainnya juga kita samakan. Kita bisa copy ketiganya Bapak Ibu, lalu kita klik paste. Nah, langsung muncul Bapak Ibu. Tuh. Nah, itu caranya Bapak Ibu. Biar tombol-tombolnya konsisten. Ya. Tinggal diklik ketiganya, lalu copy, pastekan di halaman berikutnya. Jadi nggak bingung nih, karena tadi sampaikan Pak Yokta, tombol navigasinya harus konsisten. Jadi user atau siswa nanti yang mengakses tidak bingung, mana dia tombolnya ya? Saya harus pilih mau home mana ya? Oh, di sini posisinya gitu. Sedangkan tombol next dan previous atau berikutnya dan sebelumnya itu saya letakkan di bawah. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Sehingga nanti sebelumnya juga di bawah juga kita letakkan. Seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu salah satu beberapa hal terkait dengan Canva untuk pendidikan. Dan ada fitur tulisan ajaib. Bapak Ibu sudah pernah pakai tulisan ajaib Bapak Ibu? Apakah sudah pernah menggunakan fitur tulisan ajaib pada Canva? Sudah. Oke, belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Sudah, belum. Nah, di sini saya mau mencoba, terima kasih Bapak Ibu responnya. Di sini saya mau mencoba membuat materi dengan menggunakan, ini saya hapus saja. Oke, saya tambahkan tulisan ajaib. Saya buatkan materi singkat tentang jangka sorong. Nah, kalau sudah, kita klik buat. Set. Tuh, maka tulisan ajaib. Set. Oke. Kalau sudah cukup, Bapak Ibu tinggal klik sisipkan, atau Bapak Ibu merasa ada yang kurang. Saya buatkan. Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Seperti ini, diklik, tetapi berikan angka ketelitiannya. Nah, seperti itu misalkan contoh. Maka dia akan merevisi kembali tulisannya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Oke.
Nah, kalau sudah tinggal kita klik sisipkan. Nah, maka kita akan dapat nih materi langsung Bapak Ibu tentang jangka sorong. Bapak Ibu bisa perbesar tulisannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, oke. Nah, itu. Pak, ini terlalu banyak tulisannya nih. Saya ingin lebih singkat. Bisa Bapak Ibu, tinggal klik tulisan ajaib, persingkat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka dia akan mempersingkat lagi nih. Nah, seperti itu. Kalau sudah sesuai, tinggal klik ganti. Nah, lebih sedikit lagi Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Atau kalau Bapak Ibu punya siswa yang kadang tidak terlalu suka bahasa formal nih, ya kita ganti bahasanya jadi lebih asik gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang kalau lebih asik nih bahasanya agak-agak nyeleneh ya Bapak Ibu ya, agak-agak zaman now gitu ya, yang mungkin dari segi kebahasaannya tidak terlalu sesuai gitu. Nah ini caranya cukup rapatkan, nah itu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, bisa dibantu dengan tulisan ajaib. Ya seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa perbesar lagi tulisannya. Nah itu cara memanfaatkan tulisan ajaib. Bapak Ibu bisa membuat tulisan, minta bantuan untuk dibuatkan tulisan oleh tulisan ajaib. Nah yang belum mencoba, oke. Bu Madiri Narti, bahasa Bali berarti tidak bisa menggunakan tulisan ajaib ya? Oh, oke. Boleh kita coba, boleh kita coba. Ini kita coba ya, apakah sudah mengerti tentang bahasa Bali ya? Oke, buatkan materi singkat tentang, ini saya belum pernah coba ya Bapak Ibu ya, saya coba sekarang nih langsung live gitu. Tentang kecimpedan gitu ya. Bahasa Bali. Oke. Apakah bisa Bapak Ibu? Oke. Ada tapi pakai bahasa Indonesia tetap penjelasannya. Oke. Buat dalam bahasa daerah Bali. Kita coba nih. Nah, tuh. Nah ini Bu, ternyata dijawab Bu. Pakai bahasa Bali keluar Bu. Oke, ya, oh ya simbol Bali. Oke, di sana. Oke. Nah ini bahasa Bali Bu. Cecipedan nenten irage sane melibatkan permainan kata utawi teka-teki sane. Nah, Bapak Ibu semuanya, AI itu fungsinya adalah membantu Bapak Ibu semua. Namun masih perlu kontrol dari Bapak Ibu guru. Oleh sebab itu, ketika ada hasil yang didapatkan dari AI, silahkan Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian materinya Bapak Ibu. Ya benar, kaku sekali bahasanya. Ya, namanya AI Bapak Ibu ya. Jadi AI itu dia belajar, semakin sering dia belajar, maka dia akan semakin fasih dengan apa yang kita tanyakan. Sering-sering diajak ngobrol aja Bu. Nanti kalau Ibu yang ngajak ngobrol, bisa jadi AI Canva-nya semakin fasih terkait dengan bahasa Bali. Jadi harus sering-sering dipakai nih, tantangan untuk Bapak Ibu guru bahasa Bali. Oke? Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu bisa dipakai nanti. Ya, seperti itu. Nah, materi untuk navigasi sama Bapak Ibu ya. Jadi tombol next ini kita akan bawa ke materi kedua nih. Saya hapus dulu. Caranya sama seperti tadi, klik tombolnya, gambarnya, kemudian klik tautan, pilih karena ini materi 1, kita mau bawa dia ke materi 2. Udah deh. Jadi ketika kita klik next, dia akan masuk ke materi 2. Mau Bapak Ibu semuanya. Nah, itu navigasinya Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian tadi seperti disampaikan Pak Yongta juga, nah di sini saya tambahkan AR juga Bapak Ibu dari assembler yang sudah bisa ditautkan langsung di Canva. Nah, nanti ketika diklik play, maka akan muncul. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas fisika. Mari kita belajar bersama. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas fisika. Mari kita belajar bersama. Halo anak-anak semua, selamat datang di kelas fisika. Mari kita belajar bersama. Halo anak. Nah, oke. Nah, terakhir, biasanya setelah anak-anak belajar, pasti kita kasih latihan ya Bapak Ibu ya. Nah, latihannya ini bisa menggunakan fitur angket dan kuis tadi Bapak Ibu. Caranya klik elemen, kemudian cari di bawah. Nah, ini di bagian angket dan kuis. Kalau Bapak Ibu hanya ingin menanyakan pendapat, Bapak Ibu pilih angket. Tapi kalau mau pertanyaan yang ada jawaban pilihan jawabannya, jawaban benar salah, Bapak Ibu pilih kuis. Jadi silakan bisa tinggal diklik. Oke.
Bapak Ibu masukkan soalnya, kemudian opsi jawabannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah, tinggal Bapak Ibu bagikan dengan menggunakan tautan tampilan publik, sama seperti apa yang saya lakukan tadi. Nah, kalau sudah, tinggal diklik salin, bagikan kepada anak-anak, maka akan terlihat di sini nanti traffic dari tayangan ini. Sudah dibuka oleh anak-anak. Dan Bapak Ibu semua bisa melihat hasil dari jawaban pertanyaannya. Pak, saya males buat pertanyaan sendiri. Saya mau dibantu oleh AI. Bisa Bapak Ibu. Ada jawabannya di Canva ini. Jadi segala kebutuhan Bapak Ibu akan dijawab oleh Canva. Caranya, kalau Bapak Ibu sudah punya materi seperti ini, tinggal diklik, ada tulisan ajaib, buat kuis Bapak Ibu. Maka akan dibuatkan kuisnya. Ini lagi mager buat kuis. Nah, ini Bapak Ibu, langsung keluar kuisnya. Tuh, Bapak Ibu tinggal cut, Bapak Ibu bawa ke halaman ini. Paste di sini. Tuh. Langsung Bapak Ibu. Kuis pun bahkan dibuatkan. Bapak Ibu materinya dibuatin kuis juga. Suara juga dibuatin langsung. Ya, maka Bapak Ibu bisa membuat multimedia interaktif dengan menggunakan Canva untuk pendidikan. Dan sekian Bapak Ibu dari saya. Ternyata waktunya sudah habis. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan gambaran singkat kepada Bapak Ibu semua yang mungkin belum pernah mendapatkan hal yang serupa, dan juga semoga bisa menambah pengetahuan Bapak Ibu yang sebelumnya sudah terbiasa menggunakan Canva untuk pendidikan. Tutorial ini di YouTube ada nggak? Nggak Pak, nanti rekamannya akan di-share Pak. Nanti dari panitia akan membagikan rekamannya. Jangan khawatir Bapak Ibu yang tertinggal, rekamannya akan ada nanti, bisa ditonton ulang. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan nanti ketika sesi tanya jawab. Bu Karisma, maaf Bu Tika, ada yang mau disampaikan? Selamat sore Bapak, Om Swastiastu. Om Swastiastu Bu. Oke, izin bertanya Pak, tadi kan saya lihat di pengembang itu ada kayak apa namanya animasi ya, kalau nggak salah. Ini Bu ya? Ya, itu belum dijelaskan Pak. Gimana? Oke, ya, ini sebenarnya penjelasan terpisah Bu. Jadi ini ada di assembler Bapak Ibu semuanya. Ya boleh ya saya spill sedikit ya. Nah, jadi Bapak Ibu ketika membuat AR, nah ini sudah muncul. Ini Bapak Ibu tinggal klik share. Oke. Ada on Canva. Nah, tinggal diklik aja. Set. Tinggal di copy, paste deh di Canva Bapak Ibu. Di sini. Nah, ini ya, saya ulang ya. Tinggal diklik paste, sudah muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu buat dulu AR-nya ya di assembler ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kalau misalkan mau sharing tentang AR, bolehlah kita sharing lagi di kesempatan yang lain. Jadi sementara hanya menautkan AR ke dalam Canva untuk pendidikan. Seperti ini, Bu Tika. Oke, terima kasih. Kayaknya perlu bimbingan khusus nih dari Pak Dewo ya. Gaskan, Bu, gaskan. Nanti kita bisa diskusi lagi terkait dengan itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Jika ada yang bertanyakan lagi, nanti bisa di sesi tanya jawab. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada pemateri terakhir, senior saya, yang saya hormati dan saya banggakan. Beli Komet, apakah sudah bergabung? Oke, terima kasih Pak Dewi. Suara saya kedengaran? Mantap Pak, luar biasa. Baik, Silahkan. terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan. Yang pertama Pak Yokta, kemudian Pak Haryantare, dan terakhir Pak Dewi Yuda Andika. Yang terhormat Bapak Gusti Ngurah Kamawijaya, kemudian staf PTBP Teknik Pak Wahyu, serta moderator. Mohon izin, terakhir ya, sesi terakhir pertemuan kegiatan pelatihan media digital itu akan disampaikan oleh saya sendiri sampai jam 17.00. Mohon izin untuk share screen. Untuk hari ini saya akan memakai materi terkait pendalaman lagi sebenarnya. Pendalaman, jadi Pak, pendalaman terkait pembelajaran multimedia, pembelajaran interaktif atau MPI.
Nah, kemarin tim itu sudah menyampaikan berbagai macam multimedia pembelajaran interaktif ya. Salah satunya adalah kemarin yaitu Lumi for Education. Nah, Ibu Bapak, kalau Lumi for Education ini merupakan salah satu dari multimedia pembelajaran interaktif yang Ibu Bapak bisa desain untuk Ibu Bapak kumpulkan. Ya, namanya Lumi for Education adalah H5P. Ya. Nah, untuk Lumi for Education saya sedikit menguatkan saja Ibu Bapak. Jadi Lumi for Education itu bisa dia berupa desktop atau offline, juga bisa berupa cloud, ya cloud, atau dia penyimpanan di awan. Ya, kalau saya sarankan Ibu Bapak pergunakan yang namanya cloud atau langsung bekerja di secara daring ya, di Lumi for Education seperti ini. Nah, untuk Lumi for Education, jadi kita bisa mulai yang namanya book interaktif ya. Kita pakai book interaktif yang ini, ya book interaktif. Kita pilih yang ini, book interaktif seperti ini, ya. Nah, kita pilih yang ini. Ini hanya penguatan aja Ibu Bapak ya. Kemarin kami sudah sampaikan karena banyak teman-teman yang masih bingung itu bagaimana sih cara membuat multimedia pembelajaran interaktif. Sebenarnya sangat gampang sekali Ibu Bapak. Jadi kami hanya menguatkan saja di sesi terakhir ini supaya Ibu Bapak punya pemahaman terkait bagaimana sih cara menyusun multimedia pembelajaran interaktif. Salah satunya adalah Lumi. Nah, untuk Lumi ini sebenarnya sudah dijelaskan. Jadi kami itu hanya menguatkan saja. Yang Ibu Bapak buat nanti adalah terkait adalah buku interaktif. Buku interaktif. Jadi Bapak seperti itu ya. Buku interaktif. Nah, di sini Bapak harus buat judulnya seperti apa, kemudian untuk apa namanya covernya apa yang mau diisi silakan ya Ibu Bapak ya. Nah, karena ini sudah dijelaskan, kami hanya mau tekankan jika Ibu Bapak ada masalah terkait Lumi for Education, saya akan berikan contoh apakah Pak Omet itu punya contoh tentang Lumi for Education ya. Oh, saya belum perkenalan sedikit ya, Bapak ya, karena saya sudah saking semangatnya memberikan materi. Nah, Bapak, sebelum saya memberikan materi, saya akan sedikit menginformasikan siapa sih yang di depan ini ya. Jadi Bapak, saya sendiri Pak Komang Budiarnya. Pada kali ini sebenarnya saya ingin menyampaikan banyak hal ya terkait multimedia pembelajaran interaktif. Sepertinya salah satunya Genially. Ya. Namun ini fitur yang baru dari Genially. Kemarin tadi sudah sampaikan bahwa Genially itu sudah diberikan juga. Nah, perkenalan sedikit, saya ini Pak Komang Budiarnya, saya guru bahasa Inggris ya di Negeri 2 Banjar. Sekarang dipercaya oleh teman-teman sebagai wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Kemudian ini sedikit CV dari saya sendiri. Kemudian saya tadi sampaikan bahwa juga sebagai ya Kapten Bali, ya Kapten Belajar.id Provinsi Bali. Nah, Bu Bapak terkait multimedia pembelajaran interaktif, sebenarnya banyak sekali Bapak ya. Kalau tadi ya ada teman sampai bingung, Pak kami itu bingung sekali Pak, karena saking banyak multimedia pembelajaran interaktif. Ya memang banyak Pak. Jadi banyak sekali. Yang kami harapkan sebenarnya di sini Ibu Bapak boleh menggunakan platform apa saja Ibu Bapak. Platform apa saja yang Ibu Bapak kuasai, yang Ibu Bapak nyaman membuatnya. Apakah membuat dalam bentuk Lumi for Education, membuatnya dalam bentuk articulate storyline atau SAC, Smart Application Creator. Silakan. Nah, kalau saya sampaikan ini ada yang namanya ya seperti ini. Blue Cat. Ya, ini sebuah Blue Cat juga. Blue Cat ini sebuah game pembelajaran quiz interaktif namanya Blue Cat. Ya. Kemudian ada yang juga namanya Word Wall. Nah, Ibu Bapak sudah banyak yang kemarin mencoba ya terkait Word Wall. Nah, Word Wall. Nah, saya kenalkan aja dulu Bapak ya. Kalau Ibu Bapak mau mengeksplor di YouTube silakan. Nanti saya akan kasih sedikit terkait pemaparan tentang multimedia pembelajaran interaktif.
Nah, kemudian ada juga yang namanya ini, Scratch. Nah, Scratch ini juga termasuk pembelajaran, tapi untuk coding ya. Tapi kemudian lanjut ini, Canva. Tadi Pak Dewi Yuda ya sudah menyampaikan terkait penggunaan Canva dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Nah, kemudian lanjut ada quizzes juga untuk assessment. Ini juga bisa di-tes karena multimedia pembelajaran interaktif itu sebenarnya menggunakan berbagai mode pembelajaran. Nah, sebenarnya gitu. Jadi berbagai mode itu bisa kita satukan menjadi sebuah pembelajaran yang interaktif. Ada yang juga namanya Lumio, Bapak. Baru dengar ya, Bapak ya. Jadi Lumio. Nah, itu juga media pembelajaran interaktif dengan Lumio. Ada juga yang namanya Quiz Wizard. Nah, mungkin baru ya, Bapak ya. Quiz Wizard ini untuk assessment, ya, interaktif assessment. Ini juga ada yang namanya teachapp.com. Nah, ini baru-baru ya. Ini membuat pelajaran dengan kecerdasan buatan atau AI. Kemudian ada juga namanya pembuatan educationcopilot.com. Ya, untuk membuat RPP, media, proyek, penilaian dan sebagainya. Kemudian ada juga Bamboozle tutorial. Nah, ini juga game quiz ya. Kemudian ada juga Quizzer tadi sudah. Ada game kit juga, game kit. Ada juga Woodloo ya, saya salah pronunciation-nya. Woodloo ya. Kemudian ada juga wizard.me. Banyak ya, banyak. Saya makin bingung Pak. Kami hanya memperkenalkan aja. Tapi Bapak pernah menggunakan live worksheet juga, bagus itu ya. Kemudian ada juga, nah, Genially. Yang terakhir Genially. Bapak, di sini saya akan hanya memperkuat materi-materi yang sudah ada, yang sudah disampaikan oleh para pemateri sebelumnya. Untuk Lumi nanti saya belakang aja, kita fokus dulu ke Genially. Tapi Genially yang di sini adalah Genially yang terintegrasi dengan Canva. Wah, apakah Genially itu bisa terintegrasi dengan Canva? Ibu Bapak, sebenarnya kita bisa integrasikan Genially itu dengan Canva dengan cara sebagai berikut. Ibu Bapak kemarin kan sudah disampaikan terkait Genially itu sendiri ya. Bagaimana sih Genially itu? Nah, Ibu Bapak sekarang coba masuk ke Genially di sini. Kemarin sudah disampaikan oleh tim, yaitu Genially. Itu di enter. Nah, nanti akan masuk ke seperti ini. Ya, kita karena saya sudah send up ya Genially-nya. Nanti akan masuk ke tampilan. Kalau Ibu Bapak belum login ya, login. Nah, nanti akan seperti ini. Ya. Nah, Ibu Bapak, Genially itu sebenarnya sudah terkoneksi jadi satu dengan Canva. Saya akan keluar aja dulu supaya terlihat di mana sih koneksi daripada Canva itu. Nah, Genially jika Ibu Bapak klik, saya akan pandu teman-teman semua. Oke. Silahkan masuk ke Genially. Jika Ibu Bapak masuk ke Genially dengan klik sign up, ya, sign up, dia akan muncul untuk kita memilih education. Nah, kita sign up dengan Google seperti ini. Kita pilih akun belajar. Nah, silakan Ibu Bapak pilih akun belajar.id. Kemudian continue. Nah, Genially itu sendiri dia berbasis cloud. Jadi Bapak dia tersimpan secara cloud. Nah, untuk Genially sebelum saya tampilkan sedikit penguatan, saya akan berikan contoh seperti apa sih multimedia pembelajaran interaktif yang didesain dengan menggunakan Genially. Ya, saya akan berikan beberapa contoh ya. Yang pertama adalah ini. Ya, ini dibuat dengan Genially. Ya.
kita bisa isi video di depannya. Oke, kita skip aja videonya. Nah, ini Genially, dia menggunakan Genially ya, seperti ini. Klik mulai. Oke, kemudian pilih menu. Nah, inilah disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif Bapak dengan menggunakan Genially. Yang ini namanya tombol interaksinya, ya, navigasi. Ini home, ini mau forward, backward. Nah, ini dia kalau mau mengkoneksikan, dia harus nanti ada cara koneksikan. Nah, ini kalau kita klik, nanti ada pendahuluan seperti ini. Oke, pilih menu. Nah, dia kembali lagi ke sini. Ayo bermain. Oke. Nah, ini siap ujian. Nanti akan masuk ke menu ini seperti ini. Dia menggunakan apa namanya? Word wall. Nah, word wall. Jadi word wall itu juga kita bisa attach di sini. Quizzes juga bisa attach di sini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ya. Nanti yang kita harapkan adalah Bapak membuat seperti ini ya, media pembelajaran interaktif seperti ini. Ya, di terakhir ada pengembangnya. Siapa sih yang mengembangkan materi ini? Ini ada nonton video seperti ini. Ya, jadi ini salah satu contoh ya dari multimedia pembelajaran interaktif berbasis Genially. Oke, saya akan berikan contoh yang lain supaya Bapak punya gambaran seperti apa sih multimedia pembelajaran interaktif Genially. Oke. Nah, ini start. Nah, ini untuk desainnya itu Ibu Bapak bebas ya. Nah, di mana membuat desainnya nanti saya akan jelaskan. Ya, seperti ini. Ya, ini bagus sekali Bapak ya. Nah, ada kompetensi, ada materi, ada video, ada kuis formatif seperti ini. Ya. Nah, ini menggunakan word wall. Ya, Bapak. Kalau Ibu Bapak suka ya membuat hal seperti ini sangat bagus sekali ya Ibu Bapak. Nah, kalau mau kembali kita klik home-nya navigasi seperti itu. Ya. Nah, ini hanya beberapa contoh saja Ibu Bapak. Nah, yang kita lakukan Ibu Bapak kita masuk dulu ke Genially ya, aplikasi Genially ya. Oke, alamatnya ketik aja di YouTube, di Google itu di pencarian itu Genially seperti. Nah, Ibu Bapak, saya sampaikan jika Ibu Bapak memulai pertama kali Genially itu, kita bisa koneksikan dengan Canva, ya, dengan Canva. Saya membuat ini semuanya adalah berbasis Canva, Ibu Bapak. Berbasis Canva. Jadi kita buat asetnya ya, namanya aset itu di Canva. Ya. Nah, untuk Genially itu sendiri sebenarnya sudah banyak ada aset ya, tapi kita untuk apa ya namanya membuat dia lebih interaktif, kita bisa buat yang namanya di Canva seperti itu. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang fitur-fitur daripada Genially itu sendiri. Di sini ada yang namanya add page untuk menambah halaman seperti ini, Bapak. Oke. Kemudian di sini ada juga tombol. Jika Ibu Bapak membuat tombol, dia akan keluar namanya navigasi seperti ini, fitur seperti ini. Ya, ini tujuannya untuk menavigasikan seperti ini. Dia mau kemana interaksinya? Nah, kita tinggal pilih saja. Nah, ke halaman keberapa? Seperti itu. Kemudian di sip. Nah, cara membuatnya, ini semua saya buat semuanya adalah berbasis Canva. Ya, Canva, Bapak ya. Nah, saya akan mulai dari awal ya. Hanya penguatan aja, Bapak ya.
ketik Genially, kemudian juga ketik Canva. Nah, ada 2 aplikasi yang kita buat hari ini, menggunakan Canva dan menggunakan Genially. Silakan Ibu Bapak. Di Canva kita buat desain. Di Genially kita menambahkan interaksi. Pertama kita buat di sini, oke. Kita buatkan di sini cari presentasi. Nah, Canva cari presentasi. Silakan Ibu Bapak buka Canva-nya. Kita cari game di sini. Diketik di pencarian itu kita cari permainan. Nah, nanti akan menemukan berbagai macam template game seperti ini. Seperti ini, banyak sekali. Ibu Bapak, hanya tinggal pilih saja. Saya pilih yang mana ya, karena saking banyaknya. Ada template. Kita menggunakan template yang ini, ya. Oke, kita pilih semuanya. Ya. Kita pilih semuanya. Nah, yang kita cari adalah kita cari aset-asetnya ini, Bapak. Aset-asetnya ini. Aset-asetnya ini kita cari di sini. Ya. Kita di sini tulis dulu apa sih yang ingin Ibu Bapak buat aplikasinya. Contohnya Ibu Bapak mau buat aplikasi permainan Simple Present Tense. Karena saya guru bahasa Inggris ya. Seperti ini. Nah, kalau yang ini, tombol-tombol ini, saran saya Ibu Bapak buat dulu tambah halaman. Nah, kita copy ini. Nah, kita cari tombol-tombolnya ini, kita pisahkan di sini. Nah, seperti ini. Ya. Kita pisahkan seperti kita cari tombol-tombolnya ini seperti ini di sini. Kita tambah lagi di sini. Nah, kita cari tombol home. Ada enggak? Ya, kalau enggak ada bisa desain di sini. Kita cari tombol home. Ya, home. Nah, kita cari tombol home karena kita mencari desain. Nah, ini oke, bukan di sini ya, di sini. Oke. Kemudian lagi tambah halaman, kita cari icon backward forward ya. Yang kayu ya. Ada ya. Oke, ini. Nah, ini ada. Oke. Nah, kita cari di sini, kemudian kita tambah lagi duplikat ya. Kita ini kita putar aja ini. Nah, seperti ini. Nah, Ibu Bapak, kita sudah punya aset di sini ya. Yang pertama kita punya aset untuk covernya, untuk gininya, apanya, kontennya. Ya, ini kita ubah ya, Ibu Bapak. Contohnya ini si pendahuluan, kemudian ini materi, kemudian ini video. Oke, video. Kemudian ini assessment. Oke, atau ini pengembang. 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 Kemudian terakhir referensi. Ya. Nah, kita sudah punya aset. Nah, yang Ibu Bapak lakukan adalah kita mengambil asetnya di sini. Ya, kita unduh di sini, kita jadikan dia bentuk JPEG boleh, PNG ya. Saya pakai aja JPG. Kita unduh. Nah, yang kita unduh jangan yang tombol-tombol ini, karena tombol ini saya ingin dia bentuk PNG. Ya. Kita hilangkan yang ini. Nanti unduhnya ini yang selanjutnya ya. Oke. Nah, kita tarik di sini semuanya, kita unduh. Nah, kita ambil asetnya di sini, di Canva. Jadi Bapak supaya tidak bingung lagi di mana caranya mengambil aset-aset. Seperti itu. Kita semuanya asetnya di Canva. Nah, tadi Pak Dewa Yuda Andika sudah menjelaskan terkait aset.
Ya, salah satunya ada di sini. Baik. Kemudian kita lanjut ke yang mengunduh ini, tombol-tombol ini. Kita klik, kita unduh, kita cari sebagai PNG. Kita buatkan latar belakang transparan. Kita unduh, kita pilih yang ini. Kita selesai, kita unduh. Baik, kita taruh di sini. Nah, sebenarnya Genially itu bisa mengekspor data ini, Pak. Data ini. Data ini kita bisa ekspor. Ya, kita bisa koneksikan di sini. Fiturnya. Fiturnya itu kita bisa koneksikan dengan Genially. Nah, di di Canva ini kita cari bagian aplikasi. Kita cari bagian aplikasi. Kita ketik Genially. Baik, tidak ada ya. Genially. Nah, ini. Ada aplikasi yang namanya Genially. Kita klik di sini. Kita bisa ekspor langsung asetnya ini langsung ke Genially. Ya, kita masuk ke Genially. Nah, ini kita ekspor. Bisa selain dengan cara mengunduh tadi seperti itu. Ya, kita bisa ekspor langsung dengan mengambil aset yang ada di Canva itu langsung ke Genially seperti itu. Ya, ini kita klik ekspor. Nah, ternyata Genially dan Canva itu ternyata sudah terintegrasi. Ini fitur baru ya Bapak ya, fitur baru. Ya, ini fitur baru. Mohon izin ya. Bapak. Ya. Bisa diulang Pak untuk ekspor ke Genially-nya Pak? Oke, baik. Ekspor ke Genially ya. Sebenarnya untuk ekspor ke Genially, jika Ibu Bapak sudah buat aset di Canva, Ibu Bapak ya, Ibu Bapak masuk ke sini, ke aplikasi. Aplikasi. Saya ulangi ya. Kita masuk ke aplikasi. Saya tutup aja dulu. Kita masuk ke aplikasi. Ibu Bapak dari depan, dari belakang, ketika masuk Canva ini, ya itu akan muncul namanya aplikasi di bagian kiri. Nah, itu muncul enggak aplikasinya, Bu? Tulisan aplikasi. Sudah, Pak, muncul, Nah, Pak. itu diklik, nanti ketik di sini Genially. Kalau tidak ada muncul di sini, ketik aja di sini Genially. Genially. Nah, seperti ini. Nah, Genially, nanti akan muncul seperti ini, Bu. Muncul enggak? Sudah muncul ya? Sampun, Bu. Oke. Sudah, Pak, sudah, Pak. Ya, itu tinggal klik aja. Jadi kita membuat aset di Canva, kemudian kita ekspor ke Genially. Jika Ibu Bapak membuat desain baru, klik gunakan desain baru. Nah, karena tadi saya sudah membuat desainnya, kita gunakan desain yang sudah ada. Kita klik aja yang ini. Gunakan desain yang sudah ada. Tinggal klik. Di mana posisinya? Apakah di proyek Anda? Karena saya tadi membuatnya di proyek saya, jadi saya klik di proyek Anda. Seperti ini. Nah, saya kalau tidak salah yang ini ya. Saya asetnya yang ini. Oke, nah. Klik aja, Bu. Nah, yang ini tadi saya buat. Nah, ini kita ekspor ya, kita ekspor. Nah, nanti akan terhubung seperti ini, teman-teman, Bu Bapak semuanya. Kita tidak menggunakan embed, tapi kita gunakan ekspor. Nah, catatannya Ibu Bapak, akun yang digunakan untuk login di Genially sama dengan akun yang digunakan login atau sign up di Canva. Sehingga supaya dia terkoneksi seperti ini, Bapak. Seperti ini. Kalau ini beda, tidak bisa. Makanya kami sarankan Ibu Bapak menggunakan akun belajar.id. Nah, kita tinggal ekspor aja, ekspor to Genially. Seperti ini. Nah, ekspor. Oke, seperti ini. Nanti dia akan terekspor secara otomatis ke Genially. Nanti kita tinggal menambahkan interaksi saja di sana di Genially-nya. Seperti itu. Gampang sekali sebenarnya membuat multimedia pembelajaran interaktif
dengan Genially. Nah, setelah itu kita klik, karena nama saya Komang Budiarnya, di fitur Genially-nya itu ada dua saya buat, ada Forspa, ada folder ya, ini namanya folder. Saya pakai folder yang pertama aja. Nah, nanti saya pilih ruang pribadi, export design. Nah, ini akan terekspor dia ke Genially saya. Kita tunggu prosesnya, ya Bapak. Seperti itu. Nah, ini masih proses Bapak, ini tergantung koneksi karena kita bermainnya di cloud ya Bapak ya, cloud seperti itu. Ya. Nah, karena ini sampai menunggu, saya buka aja Genially-nya. Nah, jika Ibu Bapak sudah selesai ekspor ya di sini karena perlu waktu ya mengekspor. Saya buka aja Genially, Ibu Bapak silakan buka Genially-nya. Nah, kita buka Genially dengan sign up dulu, tentu saja dengan sign up ya. Oke, gunakan akun belajar.id ya. Ini belum selesai ya ngekspornya. Oke. Ada video tutorialnya, ada Ibu Bapak, ada lengkap ya. Saya akan berikan video tutorialnya di grup nanti ya. Padahal ini bagus sekali Bapak ya, membuat multimedia pembelajaran interaktif Genially itu sendiri bagus sekali. Di sini ada contohnya. Oke. Nah, baik. Nah, ini sudah ya Bapak desainnya, nanti akan muncul seperti ini desain, seperti ini Bapak. Kita tinggal klik saja ini, kita edit. Nah, kita edit. Nah, nanti sebelum mulai kita kayak apa ya, main tangan ya, main tangan seperti ini. Nah, seperti ini. Kita hanya tinggal masukkan yang namanya ini slide-nya sudah diisi Bapak, otomatis ya. Mau dipakai mau tidak kita hapus. Ya, oke. Nah, ini tombol startnya sudah muncul. Nah, kita tinggal sekarang menambahkan yang namanya interaksi saja. Klik. Yang pertama adalah kita tambahkan add interaksi. Berarti saya mau klik start ini mau menuju ke layar mana itu intinya. Oh, apakah open window, bermain suaranya berbunyi, atau ke halaman selanjutnya, atau ke link web, atau ada efeknya. Ya, ini ada. Nah, saya mau ke halaman selanjutnya. Kita pilih halamannya yang ini. Nah, sip. Seperti itu. Ya. Nanti kalau kita apa namanya? Nah, kalau kita ini preview ya, preview seperti itu ya, preview. Dia akan seperti ini. Nah, start ini klik. Oh, seperti itu. Nah, ini tampilan peralihannya ini juga bisa kita atur, Bapak. Kita bisa atur kok. Ya, peralihannya ini kita bisa atur ya. Kita bisa atur peralihan antar apa namanya? Antar slide ini. Antar slide ini kita bisa atur gininya apa namanya? Perpindahannya ya. Perpindahannya kita bisa atur. Nah, di sini ada transition ya, Bapak ya. Jadi transition ini tujuannya supaya mengubah dari slide 1 ke slide 2 ini bagaimana sih? Nah, kita isi dengan transition di sini, navigation di sini, klik, kita pakai transition. Nah, apakah seperti ini? Oke, tampilannya. Nah, seperti itu, atau di fade in, to grow, silakan. To cube, oke, silakan. Seperti itu. Ya. Nah, the future, silakan. Nah, oke. Baik. Karena ini kita pakai versi gratis ya muncul jadi halinya seperti ini. Nah, kalau ini kita preview. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke sini, ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada materi, berarti Bapak, di sini kita tambahkan dulu materi. Nah, ini materinya. Oke, kita bisa tambahkan ini, flipbooks ya di sini.
saya tambahkan simple present tense. Materinya saya cari aja di simple present tense ya. Simple present tense flipbooks. Flipbooks ya. Nah, intinya apa namanya? Nah, seperti ya ini flip. Ini ada. Kita ambil yang namanya linknya itu ya. Kita ambil linknya ini. Oke. Semoga ini bisa linknya di copy ya. Oke. Nah, ini kita ambil yang ini, linknya ini. Kita bawa ke Genially. Nah, di sini saya tambahkan yang namanya insert. Saya pakai link ini. Oke, semoga ya pakai yang ini bisa ya. Kalau tidak berarti oh ini bisa. Nah, oke. Kita atur posisinya. Atau mungkin yang ini mungkin ya. Yang ini. Yang dipakai. Oh ya ini lebih bagus. Nah. Nah. Oke. Kalau ini kita preview, dia akan muncul seperti ini. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Multimedia pembelajaran interaktif ya seperti ini, Bapak. Seperti ini sebenarnya ya. Jadi kita mengkombinasikan berbagai aplikasi yang ada seperti itu. Ya, Bapak ya. Ini kita bisa perbesar. Ya, kita harus perbesar ini sebenarnya. Nah, di sini ada home. Home ini fungsinya untuk kita kembali lagi ke navigasi ke rumah. Berarti kita tambahkan interaktif, kita akan tambah kembali ke halaman awal seperti atau isi first page boleh seperti ya seperti itu ya. Nah, contohnya kita preview. Setelah anak-anak membaca ini, mereka mau kembali ke home, mereka akan kembali seperti ini. Start, mereka kembali seperti ini. Keren sekali Bapak, ya keren sekali. Nah, kalau Ibu Bapak mau tambahkan video, kita pakai aja YouTube, Pak. YouTube. Oke, saya kembali ke sini dulu. Ke page-nya video. Nah, kalau video kita bisa cari ke YouTube ya, Ibu Bapak ya. Kita buka YouTube. Ya, kita buka YouTube seperti ini. Sebenarnya gampang Ibu Pak buat simple apa namanya multimedia pembelajaran interaktif karena aset sudah ada di mana-mana gitu masalahnya. Aset itu sudah ada di mana-mana. Tinggal Ibu bawa ambil-ambil saja gitu kan. Seperti itu ya. Saya pakai ini aja. Toh. Tapi Bapak nanti referensi tolong diisi ya karena kita harus apa namanya menghargai hak cipta seperti itu ya, hak cipta. Seperti itu. Nah, kita mau tambahkan saya di sini kita pakai insert, kita pakai yang others, kita pakai ini, kemudian insert. Nah, ini kita bisa atur apakah autoplay, loop, dan bagaimana. Silakan startnya juga bisa kita atur. Nah, kita bisa perbesar ini. Nah, seperti itu Bapak. Oke, kita review ini, silakan. Lihat. Nah, seperti ini Bapak. Keren ya. Apa kelebihan Genially dengan Canva? Baik, pertanyaan bagus sekali. Jika Ibu Bapak membuat multimedia pembelajaran interaktif dengan Canva, dia itu apa gininya ya? Saya pakai ini aja dulu presentasi tampilannya ya. Saya pakai aja itu dia kelihatan seperti ini Pak di bawah ini. Nah, di bawah seperti ini. Interaksinya tidak main dia. Bisa kita tambahkan ini interaksi. Namun dia ada kayak gini di bawahnya. Ini. Kalau kita bawa ke mobile, ke HP, karena anak kita membawa HP, itu tampilannya tidak semenarik dengan Genially. Kalau ini yang kita pakai membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis Canva, ini akan muncul ini. Tampilan di bawah ini muncul. Dan itu agak mengganggu istilahnya. Ya, agak mengganggu ya. Kalau kita membuatnya dengan Genially,
ini benar-benar seperti permainan Mobile Legend. FF. Seperti. Jadi anak-anak seolah-olah mereka bermain HP ya, tapi padahal mereka belajar seperti itu. Dan ini tidak muncul layar tampilannya di bawah-bawah ini tidak muncul. Ya, seperti itu ya. Bagus kan? Genial ini bagus sekali Bapak. Cuma Genial ini karena gratisan kita muncul gininya ya. Mohon maaf Bapak. Gininya nih. Tulisannya ini, watermarknya ini muncul. Ya, baik. Nah, untuk musik, menambahkan musik juga terbatas untuk yang versi gratis, Bapak ya. Dia hanya satu musik. Kalau itu Bapak tambahkan audio, dia hanya satu musik seperti ini. Dia kita tambahkan karena ini versi gratis, Bapak ya. Jadi kita hanya bisa via URL. Jadi carikan URL-nya, kita tambahkan di sini. Ya, seperti itu. Dan nanti Ibu Bapak, yang lainnya juga sama Ibu Bapak. Intinya sama aja sih sebenarnya yang lain juga. Hanya kita bermainnya adalah di tombol. Tombol, ini tombol. Oke, nah ini tombol ini juga. Next, tombol next ini kita harus tambahkan juga di sini interaksinya. Add interaksi. Nah, go to page, seperti ini. Oh, berarti dia harus ke halaman selanjutnya. Seperti ini. Berarti dia ke halaman selanjutnya. Mana halamannya kalau salah? Nah, ini. Oke, sip. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau dia mau oke, ini ntar ini ada nah, ini ada aset di luar. Nah, ini untuk kembali nih. Posisinya tetap ya Ibu Bapak, jangan posisi navigasinya ke atas kanan. Kalau di bawah aja semua Ibu Bapak ya. Nah, ini interaksinya dia berarti balik lagi kan. Balik lagi ke sini kalau salah. Nah, ini seperti itu. Nah, jadi ketika kita mainkan ini, kalau anak-anak mau kembali, dia akan seperti ini ya. Nah, ini ke sana, layar itu lanjut ke sini lagi. Nah, ini sebenarnya bisa dihilangkan nih Bapak. Ini bisa dihilangkan. Previous page-nya ini saya bisa hilangkan nih Bapak ya. Supaya tidak tampil previous page-nya ini, kita bisa Nah, kita pakai microset, jangan standar. Kita pakai microset supaya tidak muncul lapisan-lapisan tadi itu. Kita pakai microset. Ya, Ibu Bapak ya. Jangan standar. Kalau standar itu nanti muncul ini. Nah, kita pakai microset supaya tampilannya ini tidak, karena sudah ada navigasi, jadi fokus anak-anak itu ke navigasi. Nah, seperti ini. Navigasi seperti ini. Ya, dia tidak muncul lagi kanan kiri ini. Seperti itu Bapak ya. Bagus sekali Bapak, kalau Bapak mau membuat ini multimedia pembelajaran berbasis Genial itu, nanti dia seperti bermain, anak-anak itu seperti bermain multimedia game-game anak-anak sekarang itu, power FF atau Mobile Legends seperti itu. Mohon maaf Bapak ya, seperti itu ya. Nah, sama intinya dengan yang lain seperti itu Bapak ya. Genialis seperti itu. Kami hanya menguatkan aja Bapak ya. Saya akan tampilkan salah satu contoh yang telah saya buat ya. Intinya sama saja di sini Bapak hanya mengatur navigasi saja. Nah, ini salah satu aplikasi yang pernah saya buat seperti ini Bapak. Kita kalau sudah selesai Bapak klik aja present, show creation, atau bisa di share. Nah, nanti Bapak bisa mengumpulkan tugasnya ini, cukup ini aja dikumpul, ini aja di kelas virtual. Nanti ada pengumpulan tugas, ini aja dikumpulkan seperti itu. Nah, linknya inilah yang kita bagikan ke anak-anak. Nanti kan anak kita berikan linknya ini ke grup WA, WK mereka. Nanti akan mereka bermain seperti ini nanti. Nah, seperti ini nanti di HP mereka. Ya, mereka seperti main game. Seperti itu Bapak, bermain game. Ya. Berapa buku? Banyak bisa buat. Tapi gini, ada watermarknya. Itu aja sih, ada watermark Bapak ya. Ada watermark tulisan Genialis seperti itu ya. Oke.
Nah, karena berbasis cloud ya memang internetnya itu bermain dia di sini. Baik. Nah, seperti ini. Ini saya buat menggunakan Genially, Bapak. Ini sebuah permainan seperti Mobile Legends, Bapak. Lihat musiknya itu kedengeran nggak? Kalau Bapak kedengeran musiknya, kita start. Oke. Kita ini semua pakai Genially, Bapak. Saya buatnya pakai Genially ini. Bayangkan. Ini tampilannya seperti Mobile Legends. Oke. Ada purpose of learning-nya apa? Seperti ini. Oke, home. Oke. Ada bacanya juga di sini. Nah, ini ada tombol interaksinya, navigasinya. Oke, mereka membaca. Ada videonya di sini. Oke. Nah, kalau sudah terakhir di materi terakhir dia akan tidak ada navigasi lagi. Misalnya nanti dia navigasinya next kembali. Kalau mereka sudah semua membaca, nonton video, kembali ke home. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian ada exercise-nya. Exercise-nya di Genially itu ada bisa kita buat exercise-nya seperti ini. Oh, keren. Ya. Ini semuanya dibuat dengan menggunakan Genially. Genially. Ya. Seperti itu. Kita bisa tambahkan word wall game. Word wall game. Ya, siapa namanya? Budi contohnya. Nah. Jadi anak-anak bermain game ini seperti ini. Wah, ini yang kita harapkan Ibu Bapak. Nanti Ibu Bapak buatkan seperti ini. Oh, bisa menambahkan video dengan link. Bisa banget Bu Seni. Caranya saya akan tampilkan ya Bapak, caranya. Saya tutup aja dulu ini. Caranya adalah sebagai berikut Ibu Bapak. Ibu Bapak tambahkan di insert. Ada audio, ada video, dan ada others. Di bagian others, nah inilah kita tambahkan permainan. Kalau mau video, kita YouTube juga di sini sama. Link YouTube-nya kita taruh di sini, Ibu Bapak. Kalau Ibu Bapak mau buat game, sebenarnya di Genially, saya hapus saja ini, itu ada gamenya Ibu Bapak. Ini namanya interactive di sini, interactive question. Ini sudah ada fitur-fitur pertanyaannya. Ada multiple choice, ada true false, ada image selection, ada fit in the blank. Luar biasa Ibu Bapak. Jadi Genially itu sangat bagus sekali Bapak. Nah, jadi sekarang Ibu Bapak, kita panitia dinas itu mempersilahkan Ibu Bapak yang nyaman itu yang mana Ibu Bapak buat? Apakah Genially atau membuat dengan Lumi for Education atau dengan Articulate Storyline atau Smart Application Creator? Ibu Bapak terserah. Yang penting Ibu Bapak nyaman membuatnya seperti itu. Ya. Kira-kira ada pertanyaan Ibu Bapak untuk Lumi for Education apa namanya Genially-nya ya? Oke. Nah, karena ini evaluasi, kalau saya sarankan pakai aplikasi Quizzes tambahkan atau dengan Wordwall. Kalau saya sarankan pakai juga dengan kita mau tambahkan yang namanya Google Form boleh, pakai linknya. Nah kalau di sini dia apa ya permainan ini dia tidak masuk. Beda dengan Lumi. Lumi for Education itu bisa Bu, bisa kita mendeteksi meskipun dia pakai gratis. Kalau Ibu Bapak membuat multimedia pembelajaran interaktif, meskipun dia gratis, kita bisa mendeteksi siapa penyusunnya. Ya, penyusunnya kalau Ibu Bapak mau buat Lumi for Education. Ya. Oke, saya sedikit ke Lumi for Education ya Ibu Bapak ya. Lumi for Education karena kami ini hanya penguatan aja di sesi terakhir. Jika Ibu Bapak menggunakan Lumi for Education, ya, kita saya ubah jadi dulu akun.
Saya stop share screen dulu. Saya akan masuk ke Lumi ya, yang lagi satu. Ya, Lumi for Education. Kami hanya menguatkan aja sesi terakhir, Bapak. Terserah Bapak mau pakai Lumi, mau buat pakai Genially, silakan. Nah, oke. Login. Kemudian kita masuk ke sini. Nah, jika Ibu Bapak mau membuatnya dengan Lumi for Education, nah Lumi for Education, nah ini saya pakai yang mana ya? Ini, oke ini, ya. Ini adalah Lumi for Education ya. Lumi for Education ini nih bagus sekali Bapak. Jika Ibu Bapak tertarik membuat apa namanya multimedia pembelajaran interaktif dengan Lumi for Education. Kita di sini Ibu Bapak supaya mendapatkan data siswanya, karena ini versi gratis Lumi for Education, Ibu Bapak di sini pakailah yang namanya esai. Kita add page ini kita pakai esai. Ya, esai. Nah, kita pakai esai. Ya. Kita pakai esai jika Ibu Bapak student personal student atau identitas siswa. Identitas siswa. Seperti ini. Oke. Tuliskan identitas Anda. Nah, di sini Ibu Bapak tulis begini. Nama, kelas, kalau Ibu Bapak mau gratis. Ya, kalau ini kan Lumi versi gratis ya, nomor. Nah, nanti anak akan melengkapi ini, meskipun versi gratis, ini bisa tersimpan, Pak. Di mana simpenannya? Oke, saya tambahkan di hasil ya. Ya. Di hasil, ini di deployment, yang sudah deploymentnya ini ada di yang deployment. Kita dapat hasilnya di sini, Bapak. Meskipun ini versi gratis. Meskipun ini versi gratis daripada Lumi for Education. Kita pakai yang namanya report. Ya. Oke, report ini. Nah, ini kita bisa cek di sini. Ya. Bentar. Isinya yang mana ya isinya? Ini yang beda ini. Ya bisa kita cek siapa sih yang yang membuat ini, yang lainnya. Karena ini sepertinya bukan yang ini. Karena ini versi gratis, Bapak ya, versi gratis. Nah, deployment, content. Ini Lumi ya, Lumi for Education, Bapak ya. Saya sarankan pakai Isai, Bapak ya, Isai. Ya. Jadi, Ibu Bapak, karena ini waktu lagi 2 menit, jadi Ibu Bapak, kami, dinas dan panitia, mempersilahkan Ibu Bapak untuk membuat multimedia pembelajaran interaktif, boleh pakai Lumi, boleh Genially, boleh Canva, silakan Ibu Bapak, Canva juga bagus. Yang penting Ibu Bapak bisa membuatnya seperti itu. Ya, bisa membuatnya. Apakah susah Ibu Bapak membuat Lumi for Education? Intinya aset dulu. Aset Ibu Bapak lengkapi, setelah Ibu Bapak punya aset yang lengkap, baru Ibu Bapak desain. Desainnya pakai Canva, kemudian Ibu Bapak hanya tinggal masukkan saja aset-aset itu ke dalam multimedia pembelajaran interaktif. Nah, untuk video pembelajarannya, baik cara membuat Lumi for Education maupun Genially, nanti kami akan bagikan di grup pembelajarannya. Ibu Bapak, mohon maaf karena ini sudah
jam 16.59 ya, karena sesuai instruksi kami hanya diberikan waktu sampai jam 17.00, jam 17.00. Bapak, kalau tidak ada pertanyaan, bagaimana ada pertanyaan Bapak dari pemateri kami, tim kami terkait Lumi for Education, Genially, tanpa AI, tanpa coding, kemudian smart articulate storyline, atau terkait aset-aset yang disampaikan oleh teman kami Pak Yokta, Pak Dewa Yuda Andika, Pak Ariantara, dan saya sendiri Pak Komang Budiannya. Jika Ibu Bapak ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kami, dan untuk tutorialnya kami akan bagikan. Demikian Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Pande. Kami akan bagikan di grup karena keterbatasan waktu sekali ini. Terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya. Nah, untuk di Genially, memang dia itu tidak bisa hasil seperti itu karena kita perlu yang namanya pihak ketiga, isinya seperti pakai quizzes, pakai apa namanya quizzes ya, quizzes Google Form. Kalau Lumi for Education bisa sebenarnya, meskipun dia free, ya, bisa free. Meskipun free kita dapat hasilnya, ya seperti itu untuk Lumi for Education. Nah, Ibu Bapak, itu aja yang bisa kami sampaikan karena ini sudah jam 17.01. Mohon maaf selama pendampingan kami dari komunitas Duta Teknologi Provinsi Bali, saya sendiri selaku koordinatornya, dan juga Kapten Belajar.id. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak. Semoga pendampingan kami yang hari ini sangat terbatas sekali, kami bisa membantu Ibu Bapak dalam menyusun multimedia pembelajaran interaktif. Buatlah multimedia pembelajaran interaktif yang paling bagus Ibu Bapak. Intinya begitu. Terima kasih Pak Gusti Ngurah Kamawijaya dari PT BP Teknik di Sipora Provinsi Bali, Pak Wahyu. Untuk itu kami kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Suksema Pak Budi. Suksema Pak Budi, Pak Dewa Yuda Andika, Pak Ariantara, dan Pak Yokta. Jadi Bapak Ibu tidak terasa ya sudah hampir 2 jam, 3 jam ya dari jam 2 ya. Bapak Ibu. Dan tidak terasa 7 hari sudah Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan pengembangan konten digital. Jadi kami sendiri di sini mungkin orang terakhir di dinas ya lagi. Udah sepi kantor kami Bapak Ibu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Tutorialnya nanti Pak Kamet ya, jangan lupa ya. Siap, siap. Oke. Kalau tidak, silakan Pak Gede Weda. Project IPA, silakan Pak. Halo. Pak Gede Weda, silakan Pak. Oh, enggak ada. Silakan kalau bahasa Indonesia Pak Inengah. Silakan Pak yang raise hand. Selamat sore Pak Ngurah dan Pak Komang Budiannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengar Bapak? Bisa Pak, silakan lanjut Pak. Mohon izin yang pertama ucapkan terima kasih sudah memberikan pelatihan selama 7 hari. Mungkin beberapa hari saya tidak bisa terlalu aktif karena sakit. Tapi banyak hal yang saya dapat. Mungkin pelatihan ini dari tatap muka, dari pembatik, sampai sekarang saya ikut terus dari SMK Kubu Karangasem sampai SMK 1 Gianyar, saya dapat kesempatan diikut pelatihan. Yang pertama, ya, Bapak ingin saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah melaksanakan kegiatan ini. Pertanyaan yang ada beberapa hal aplikasi dari konten interaktif tentang Lumi, Genially, dan Canva. Mungkin tugas terakhir apa yang disampaikan oleh Pak Komang Budiannya bisa mengkondisikan salah satu aplikasi konten interaktif yaitu Pak Canva, kemudian Genially. Tetapi yang tanyakan yang lebih mendalam dalam belajar ID atau belajar ID itu ada fitur tentang H5P. Apakah bisa itu digunakan dalam konteksnya untuk tidak menginstal Lumi langsung atau belajar ID-nya digunakan? Itu pertanyaannya Pak Komang. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, makasih Pak Nengah Adi Brahmana Putra. Jadi untuk H5P ini dibuat di Lumi, Pak. Atau di Moodle, itu sama aja, Pak. Jadi kalau H5P itu bisa dibuat di Moodle atau di
pakai Lumi. Itu kan HTML5 sebenarnya Pak. H5P ini kepanjangan dari HTML5. Nah, untuk tugas akhirnya, Bapak Ibu bebas menggunakan apa yang Bapak Ibu bisa. Yang penting hasilnya adalah media pembelajaran interaktif. Seperti yang kemarin yang sampaikan dan Wahyu sampaikan, kita adakan lomba. Bobot penilaian lombanya sudah saya sampaikan kemarin. Kalau misalnya belum jelas, nanti kami share juga di Linktree. Jadi tugas akhirnya Bapak Ibu, kami minta untuk membuat media pembelajaran interaktif. Temanya apa, nanti kita jelaskan. Karena supaya tidak nanti anggap satu mapel nanti membuat tema yang sama, semua kan tidak bisa kita gunakan bersama, Pak. Jadi temanya sudah kami bagi, nanti akan kami umumkan. Pak. Terima kasih Pak Ngurah dan Pak. Mantan Malik Pak Nengah. Udah Pak, terima kasih. Cukup. Yang lain Mantan Bapak Ibu. Kalau tidak ada, izin yang menyampaikan sedikit pengumuman Bapak Ibu. Jadi sesuai informasi di awal pelatihan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah yang pertama mengikuti proses pembelajaran minimal sebesar 70%. Yang kedua, Bapak Ibu mengerjakan pretest dan post-test. Untuk post-test sudah kami buka, Bapak Ibu bisa mengisi post-test pada aplikasi kelas virtual. Untuk post-test kami buka pada hari ini sampai tanggal 25 Mei. 25 Mei itu hari Minggu pukul 10 WITA. 10 malam, sorry. 10 malam. Jadi Bapak Ibu bisa mengerjakan post-test mulai dari hari sekarang sampai hari Minggu tanggal 10 Mei pukul 10 malam. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya nilai post-testnya masih di bawah 70, Bapak Ibu kami persilakan untuk mengulang sampai nilai post-testnya di atas 70. Kemudian untuk tugas akses linknya mohon dibuka. Oh, sampun. Sudah kita buka. Link post-test sudah kita buka. Kemudian tugas akhir Bapak Ibu kami mohon untuk bisa membuat tugas pembuatan media pembelajaran interaktif. Tema materinya apa kami sudah bagi, jadi Bapak Ibu silakan buka Linktree atau buka aplikasi kelas virtualnya. Di sana kami sudah bagi pembagian peta materi masing-masing peserta. Tujuannya kami bagi seperti yang tadi saya sampaikan, supaya jangan sampai satu mapel banyak yang membuat tema materi yang sama. Kemudian untuk mapel seni budaya, karena kami tidak mengetahui secara jelas Bapak Ibu mapel seni budaya itu apakah seni musik, seni tari, seni rupa atau teater. Nanti apabila dalam pembagian masih ada yang kurang pas, silahkan dikomunikasikan dengan Wahyu atau Gendarna Boyase. Untuk pengumpulan tugas itu kami berikan waktu 1 bulan. Sekarang tanggal 22, berarti tanggal 23 bulan Juni, Bapak Ibu sudah harus mengumpulkan tugas media pembelajaran interaktif. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wenten pertanyaan lagi Bapak Ibu? Izin bertanya Pak. Silakan Ibu. Mohon maaf, tadi kan disampaikan bahwa tugas yang akan kita buat itu mengenai konten yang akan dibagikan oleh dinas, kan Pak. Jadi datanya nih di linknya yang pelatihan digital itu udah muncul ya Pak? Sudah Bu, sudah. Jadi di Linktree-nya Ibu buka saja, ada pembagian peta materi. Oh begitu. Nanti terima Bapak kasih Ibu Pak. Buat tema apa di sana lihat. Baik. Terima kasih Bapak. Sama-sama Bu. Tapi khusus untuk mapel seni budaya, tolong dikonfirmasi ke kami, karena kami tidak mengetahui Bapak Ibu peserta dari mapel seni budaya apakah seni musik, seni tari, seni rupa dan teater. Jadi kami tadi asal membagikan saja. Kemudian kalau Bapak Ibu ada yang mau melaksanakan post-test dan nilainya masih di bawah 70, mau mengulang, silahkan hubungi Wahyu atau Gendarna Boyase. Nanti kami riset pengerjaannya. Mohon maaf Bapak, link post-testnya bisa dikirim ulang ya? Link post-testnya sudah ada di kelas virtual, Bu.
Ibu tinggal buka aplikasi kelas virtual, di sana ada link post-test. Oke, Pak. Bentar, yang bukakan dulu. Nah, ya, jangan bagi. Sharing masih mati yuk. Sharingnya masih mati. Bude? Oke. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal masuk aja di kelas virtualnya, di pengembangan konten digital, Bapak Ibu tinggal klik post test ya. Post testnya sudah ada, bisa dikerjakan. Kalau nilainya masih di bawah 70, Bapak Ibu mau mengulang, silahkan hubungi Wahyu atau Arna Bayase, biar kami bisa ngereset pengerjaannya. Oke Bapak Ibu, ada yang tanyakan lagi? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, kami cukupkan sekian Bapak Ibu. Kami atas nama Panitia Penyelenggara Pelatihan Pengembangan Konten Digital mengaturkan suksema. Terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sangat antusias mengikuti pelatihan ini dari hari pertama sampai sekarang ke hari ke-7. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan pelatihan masih banyak kekurangan, kesalahan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Selamat mengerjakan tugas Bapak Ibu, sehat selalu dan tetap jaga kesehatan di musim kemarau yang sedikit basah karena hujan terus sedikit dan basah. Oke. Sehat selalu Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kemang Budiatnya, Pak Dewo Madayuda Andika, Pak Hariyantara dan Pak Jokta. Yang tutup pelatihan hari ini dengan para mesanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dewo, Pak Yokta. Sama Bapak. Ketemu Bapak. The recording has stopped. Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat.